pray, saudara-saudara, shalom. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, baik ya. Tapi kayaknya kurang semangat ya. Saya ulang lagi ya sapaan saya ya. Shalom saudara-saudara. Oh, ya ini sore-sore ini bisa ngantuk nih kalau kita nggak semangat nih ya. Apalagi belajarnya kayak kuliah gitu, kayak ada di kelas dan kita bisa ngantuk kalau nggak bisa semangat jiwanya gitu untuk bisa bersama-sama siap mendengarkan materi yang akan saya bawakan ini. Hari ini kita akan belajar satu hal ya tentang pelayanan gitu. Bolehkah saya tahu apakah semua yang ada di tempat ini adalah para pelayan? Ada nggak yang belum melayani tetapi ada di sini? Nggak ada ya, berarti ini semua pelayan ya. Oke, berarti apa yang saya bawakan ini pasti saudara bisa merasakannya karena itu relate banget dengan kondisi saudara yang sedang melayani saat ini. Bisakah ditampilkan mulai? Ya. Baik, saudara, saya akan membawa saudara untuk membaca dua bagian firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita akan bersama-sama belajar ya tentang hal ini. Nanti setelah saya menyampaikan materi ini, kita bisa diskusi dengan tanya jawab kalau ada hal-hal yang ingin saudara tanyakan atau menggelisahkan saudara selama Anda melayani ya. Ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama. 1, 2, 3. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Wah, kata-kata ini hebat banget gitu ya, kata-kata ini kuat banget tentang posisi atau keberadaan seorang pelayan di tengah jemaat. Saudara, entahkah Anda sebagai majelis atau saudara sebagai pengurus jemaat atau saudara sebagai aktivis dalam pelayanan ini, apapun itu, saudara-saudara adalah pelayan di hadapan Tuhan. Dan saudara itu dipercaya untuk melayani orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan, yang disebut orang-orang yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Jadi orang-orang yang dilayani itu adalah orang-orang berharga, apalagi pelayan-pelayannya ini yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang ditebusnya atau yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jadi pada bagian ini saudara bisa tahu bahwa disitulah posisinya saudara sebagai seorang pelayan di hadapan Tuhan. Nah, ada satu lagi bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Perhatikan kata layanilah seorang akan yang lain. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa pelayanan itu adalah sebuah tindakan interaktif atau sebuah tindakan ketersalingan. Gak mungkin orang menyebut dirinya pelayan atau melayani, tapi dia nggak melakukan apa-apa gitu. Dia tidak serve orang, dia tidak melayani orang, itu nggak mungkin. Namanya pelayanan itu kita pasti akan berhubungan dengan orang lain. Nah itu yang seringkali dikatakan tidak mudah juga melakukan hal ini. Dan selain itu, selain kita melayani orang lain atau berhubungan dengan orang lain, kita juga disebut sebagai pengelola. Saudara tahu pengelola ya? Pasti kalau Pak Cuncun sama Ibu Mutiara pasti ngerti apa artinya mengelola. Mengelola kan sulit ya Bu ya, sulit sekali gitu. Bagaimana itu melakukan memanage orang, kemudian memanage pekerjaan, memanage sistem dan sebagainya gitu. Jadi banyak nggak pekerjaan pelayanan itu? Banyak gitu. Tapi persoalannya berapa banyak ya orang yang mau melakukan pelayanan itu tidak banyak gitu. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan gini, tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit gitu. Nah heran sekali orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah menerima banyak sekali anugerah Tuhan, itu tetap berkeras hati nggak mau pelayanan gitu. Mungkin karena ada hal-hal yang menghambat dia itu merasa bahwa nggak mau repot, maunya
ya pokoknya datang ke gereja terus pulang gitu, tapi tidak mau melakukan banyak hal yang berhubungan dengan orang lain atau memberikan keuntungan kepada orang lain sementara dirinya sendiri harus berkorban banyak begitu. Nah orang tidak mau sampai ke sana katanya, menjadi Kristen udahlah gini-gini aja udah cukup gitu. Kalau pelayanan itu malah pusing, kayaknya masuk, kalau restoran tuh masuk ke dapurnya kita ngerti kotor-kotornya gimana, kita susah-susah bentrok sama orang, gesekan sama orang, kesel sama orang, kecewa, nanti banyak hal jadi males lah untuk masuk ke area itu, jadi lebih baik sebagai pendatang saja, sebagai orang yang datang ibadah terus pulang, beres, nggak perlu apa-apa lagi gitu. Tapi apa iya benar ya konsep seorang Kristen yang ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu, lalu dia hanya begitu aja gitu, mengikut Kristusnya, yaitu dengan ya pokoknya datang ke gereja, menjalankan ritual keagamaannya setiap minggu ke gereja, udah gitu beres gitu. Nah sebenarnya saudara, kita mungkin ya kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi kita itu tidak akan mungkin terbayar mau kita pelayanan seaktif apapun gitu. Apalagi kita tidak melayani apa-apa gitu. Jadi artinya ada yang sebenarnya orang Kristen harusnya merasa berhutang kepada Tuhan. Makanya Paulus tuh suka pakai istilah berhutang Injil gitu. Dia berhutang gitu kepada Tuhan Allah yang telah memberikan begitu banyak bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dan kita tidak melakukan apa-apa dan kita tidak merasa bersalah juga gitu. Jadi ada hal yang keliru nampaknya di dalam diri orang Kristen ini ketika dia merasa tidak melayani itu tidak mengapa gitu. Itu hanya sekedar pilihan hidup, mau pelayanan apa enggak. Menurut saya itu bukan pilihan hidup. Menurut saya itu hal yang seharusnya secara mendasar respons pertama orang Kristen terhadap anugerah Allah adalah melayani saudara-saudara. Nah jadi apa yang saudara sudah lakukan ini ya sekarang ini kan sudah ada di sini ini adalah orang-orang yang sudah melayani. You choose the right one gitu. Saudara betul-betul memilih jalan yang benar di dalam kehidupan saudara sebagai orang Kristen yaitu dengan melayani Tuhan. Tapi sebagai seorang yang melayani Tuhan itu kan harus diarahkan gitu kan, dididik, dibina, diperlengkapi, direvitalisasi, disegarkan seperti yang saudara lakukan sekarang. Jadi para pelayan nggak boleh malas untuk mengikuti pembinaan karena itu kekuatan yang saudara dapatkan untuk saudara bisa melakukan pelayanan ini dengan lebih baik. Karena banyak loh orang yang aktif ya melayani di gereja dan sebagainya, tapi kalau pembinaan dia nggak mau juga gitu. Jadi akhirnya aktivitas pelayanan itu hanya sebuah aktivitas yang karena dia suka misalnya gitu. Tapi bukan sesuatu yang pada akhirnya menumbuhkan dia. Banyak sekali fenomena pelayanan yang akhirnya secara keliru menjadi responsnya orang-orang Kristen sampai sekarang. Nah saya akan berbicara beberapa hal yang sangat penting dalam waktu yang tidak panjang sebenarnya. Tapi saya berupaya untuk menjelaskan kepada saudara tentang pelayanan. Ya. Nah saya ingin mengatakan begini, bahwa seorang pelayan yang terutama itu adalah seorang hamba gitu. Dia bukan seorang yang memerintah, bukan ruler, tapi dia servant gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia itu hamba, bukan pemerintah gitu. Bukan orang yang, bukan bos, bukan orang yang tukang perintah gitu. Nah konsep inilah yang seringkali membuat, karena hamba itu kan berarti dia yang turun tangan, dia yang mengerjakan, tidak peduli posisinya apa di dunia ini dari entahkah dia bos besar atau apa, kalau dia sudah ambil bagian dalam pelayanan, ya dia adalah hamba gitu. Nah di dalam hal inilah seringkali membuat orang suka nggak tahan gitu. Kalau melayani cuma perintah-perintah doang itu enak gitu. Wah dia pelayan, dia seorang pelayan, dia seorang majelis, dia seorang hamba Tuhan. Tapi dia tidak mau turun gitu. Yang dia lakukan tuh hanya perintah ini, perintah itu, rapat tapi tidak melakukan apa-apa. Rapat sih memikirkan banyak hal tetapi kemudian tidak mau turun tangan sendiri gitu. Karena dia maunya memerintah orang. Maka tidak heran ya ada yang mengatakan gini, gembala saya itu bosi banget loh Bu gitu. Gembala saya itu ngebos banget misalnya kayak gitu. Atau rohaniwan saya atau majelis saya gitu tuh kayaknya bos banget gitu misalnya. Kenapa? Karena orang melihat dirinya itu as a ruler, not as a servant gitu. Nah ini adalah konsep yang sangat penting tentang pelayanan, bahwa semua orang yang melayani Tuhan itu adalah hambanya Tuhan.
orang yang melayani Tuhan dengan tangannya sendiri, dengan hatinya sendiri, dengan pikirannya sendiri, tetapi dia bersinergi dengan para pelayan yang lain. Nah, jadi konsep pertama yang perlu kita ketahui adalah seorang pelayan, a minister is not a ruler but a servant gitu. Dia seorang hamba dan bukan seorang yang memerintah atau ruler, pemerintahnya gitu. Nah, karena itu saudara, saya ingin bertanya gitu ya. Karena hamba itu kan capek ya, namanya kerja. Pelayanan kan kerja, ya, melakukan sesuatu. Misalnya seorang jemaat bisa pulang 1 jam setengah ke gereja langsung pulang. Saudara masih mesti beres-beres, mesti ngeberesin ini, ngembaliin ini ke tempatnya, sound systemnya dibenerin lagi, musik-musiknya diberesin lagi, bangkunya diatur lagi. Itu yang technically saudara lakukan. Belum lagi kalau saudara merasa ada orang yang tidak terima dengan pelayanan saudara, tidak ada rasa terima kasihnya tapi malah mengkritik saudara, misalnya gitu ya, itu kan jadi capek gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, apa sih rasanya terlibat dalam pelayanan gitu? Apakah saudara merasa lelah sampai akhirnya putus asa, atau saudara merasa frustrasi dan kemudian kecewa, atau saudara merasa sakit hati sampai kepahitan gitu? Ada tidak sedikit orang yang melayani kayaknya aktif sekian lama tapi kemudian brek tiba-tiba dia nggak mau pelayanan lagi. Mungkin karena sakit hati yang bertumpuk, kecewa yang bertumpuk, lalu kemudian dia pergi meninggalkan gereja itu, bahkan bukan hanya nggak mau pelayanan tapi meninggalkan gereja itu. Saudara-saudara, kenapa ya pelayanan itu akhirnya seringkali membuat orang dalam kondisi seperti ini gitu. Nah, saya tidak berharap pelayan-pelayan yang ada di BCS ini kondisinya kayak gini, ini gawat nih saudara kalau seperti ini. Jadi kan lelah, putus asa, frustrasi, kecewa, sakit hati, kepahitan. Tiap hari mikirin gimana ya caranya gue bilang sama Pak Robin, Pak aku mau berhenti dulu pelayanan misalnya gitu. Tiap hari bangun pagi itu kayaknya pelayanan itu beban besar gitu. Setiap hari pelayanan itu rasanya melelahkan sekali dan kepengen dilepas. Ini fenomena di berbagai gereja demikian ya saudara ya. Kalau misalnya majelis nih, kemajelisan. Kalau sudah mau selesai kayaknya dia happy banget. Karena sebentar lagi dia akan ngomong, sekarang saya sudah bebas gitu. Dia bebas dari tugas kemajelisan itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Kan menyedihkan sekali ya ketika seorang melakukan pelayanan, hari yang dia tunggu sejak pertama kali dia dilantik sebagai pelayan adalah kapan selesainya gitu. Itu ironi banget, ironi sekali. Dari hari pertama dia dilantik melayani yang dia hitung adalah kapan dia akan selesai. Dan kemudian dia akan bebas dari pelayanan itu. Kalau kayak gitu jangan pelayanan lah, karena apa yang saudara lakukan juga nggak jadi berkat buat diri saudara sendiri gitu. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah pelayanan yang kita lakukan itu telah menjadi berkat bagi diri kita sendiri meskipun itu menuntut banyak pengorbanan dari saudara gitu. Maka tidak heran banyak kali orang yang sudah lama melayani namun nggak bertumbuh secara rohani gitu. Nggak menjadi dewasa secara rohani karena dia menghambat dirinya sendiri dengan sebenarnya dia nggak suka tapi terpaksa. Sebenarnya dia nggak mau pelayanan tapi nggak enak karena diminta melulu, diteleponin terus kalau nggak mau gitu. Jadi reason atau alasan saudara melayani itu bukan karena saudara rindu melayani, tetapi karena nggak enak sama A, nggak enak sama B gitu. Kalau nggak pelayanan, itu aja motivasi awalnya udah keliru, saudara-saudara. Nah itu yang pada akhirnya membuat pelayanan kita itu menjadi sangat melelahkan. Atau apakah saudara merasa seperti ini gitu loh kalau pelayanan? Semangat, merasakan pertumbuhan, merasakan sukacita. Siapa yang pilih yang pertama, siapa yang pilih yang kedua? Siapa yang pilih yang pertama? Yang tadi kondisi yang pertama? Bapak ya? Ada nggak yang jujur, secara jujur nih? Kayaknya banyakan yang pertama ya. Atau saudara ada juga yang masih yang merasakan yang kedua nih, semangat, tumbuh, rasa bertumbuh gitu. Kemudian merasa sukacita. Saudara, gereja akan menjadi sangat lesu sekali kalau para pelayannya itu seperti yang pertama ini. Bergerejanya nggak enak, lesu banget gitu. Karena kita ngerasa capek bener ya jadi orang Kristen gitu. Kok gue mesti kayak gini, mesti kayak gitu, mengeluh terus gitu. Tapi kalau bergerejanya dipenuhi dengan orang-orang atau jemaat yang melayani dengan semangat, dengan merasa dia bertumbuh juga di dalam Kristus, dia merasa sukacita, wah itu sangat menyenangkan sekali. Bergerejanya pasti hidup, pasti. Nggak mungkin dia stuck
dia pasti bertumbuh, dia pasti bergerak, dia pasti dinamis, dia pasti lincah sekali gitu. Nah, tapi itu tergantung dari para pelayannya ini gitu. Bukan hanya hamba Tuhan ya, tapi semua orang yang melayani gitu. Nah, saudara, mari kita belajar ya. Ada seorang, dia teolog, dia juga gembala, dia seorang pastor, tapi dia juga seorang penggiat sosial yang sangat baik sekali pada waktu rezim Nazi, Hitler di Jerman. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat menyuarakan banyak gitu tentang ketidakadilan dan tentang kekejamannya para Nazi Jerman pada waktu itu, sampai kemudian dia ditangkap, dia dipenjara, kemudian dia digantung karena dianggap memberontak kepada Nazi Jerman gitu. Tapi suaranya dia lewat tulisan, lewat khotbah-khotbahnya gitu ya, itu sangat diterima sampai hari ini dan bahkan menjadi rujukan orang gitu. Begitu hebatnya. Beberapa bulan setelah kematiannya itu, rezim Nazi itu runtuh, saudara-saudara. Meskipun dia tidak melihat rezim Nazi itu runtuh, tapi keruntuhan Nazi itu akibat perjuangan dia juga salah satunya gitu. Tuhan pakai dia luar biasa. Nah, satu saat dalam tulisannya itu dia menuliskan refleksinya dia tentang pelayanan. Ini kata-kata yang sangat baik sekali yang dia katakan, saudara ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu dia mengatakan begini, bahwa ministry is self-sacrifice, not self-promotion, katanya gitu. Nah, saya terjemahkan tadi. Pelayanan itu adalah tentang pengorbanan diri dan bukan tentang promosi diri gitu. Ketika pelayanan itu dilatar belakangi dengan motivasi yang salah gitu ya, maka saudara akan menemukan banyak sekali kekecewaan gitu. Ketika orang tidak berterima kasih kepada saudara atas pelayanan yang saudara lakukan, saudara akan kecewa sekali gitu. Ketika orang tidak menghargai apa yang saudara lakukan juga, saudara pasti akan kecewa sekali. Karena saudara merasa, aku udah capek-capek, aku udah membuat diri aku ini melakukan banyak gitu. Saudara ada di depan, saudara yang sibuk-sibuk, semua orang lihat saudara sibuk setengah mati gitu, mempersiapkan segalanya gitu kan. Tapi orang tidak menghargai, jadi saudara kecewa gitu. Nah, tapi Bonhoeffer ini mengatakan gini, kalau kamu memahami bahwa pelayanan itu adalah memang pengorbanan diri, namanya orang berkorban gitu. Artinya dengan kerelaan hati, meskipun tidak ada orang yang notice, nggak ada orang yang memperhatikan apa yang saudara lakukan, it's fine, nggak apa-apa gitu. Karena tujuan saudara itu melayani untuk Tuhan juga, bukan untuk Tuhan terutama, dan bukan untuk dipuji orang gitu. Nah, kalau misalnya pelayanan itu adalah self promotion, jadi saudara ingin mempromosikan diri, mungkin nggak ngomong secara eksplisit bahwa ini adalah promosi diri. Tapi jauh di dalam hatimu itu kau menginginkan pujian dari orang juga atas apa yang saudara lakukan. Nah, ketika sudah ada menyeruak masuk dalam hati kita itu ingin dipuji orang, sebenarnya saudara sudah masuk kepada konsep pelayanan yang self promotion, bukan yang self sacrifice gitu. Pelayanan yang promosi diri dan bukan pelayanan yang mengorbankan diri gitu dalam pelayanan ini. Maka ada orang mengatakan begini, mana ada sih Bu di dunia ini orang yang mau mengorbankan diri gitu untuk sesuatu yang dia merugi gitu. Karena kalau mengorbankan diri itu kan ada unsur meruginya ya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi uang pula gitu. Biasanya kan para pelayan dituntut lebih banyak kan, dituntut teladan, ayo kita akan challenge ya jemaat kita untuk memberikan persembahan. Kita dululah sebagai pelayan yang memberikan contoh persembahan misalnya. Jadi pasti saudara akan ditaruh di garis depan gitu loh. Nah, jadi udah melakukan banyak, dituntut pengorbanan pula, tetapi tidak ada penghargaannya dan itu mengecewakan. Akhirnya itu yang kayak gitu-gitu itu yang bikin capek ketika pikiran kita itu tidak bisa lurus gitu melihat apa itu pelayanan. Jadi Dietrich Bonhoeffer ini meluruskan pemikiran orang-orang Kristen pada waktu itu, kita kalau melayani, kamu harus tahu dan siap bahwa kita itu memang melakukan pengorbanan diri, bukan self promotion, bukan mempromosikan diri pelayanan ini gitu. Nah, saudara, di dalam hal itulah maka akhirnya ya, karena ada banyak yang dituntut dalam pelayanan ini, pada akhirnya memang orang bisa cenderung lelah. Ini saya kutip dari seorang bernama Peter Scazzero, dia hamba Tuhan loh saudara-saudara. Tapi satu titik dia merasa capek banget gitu.
melayani. Dan dia katakan gini, akhirnya saya berlaku jujur pada diri saya sendiri. Saya benci dengan pelayanan ini. Ini hamba Tuhan loh. Seorang yang seorang yang sudah terlibat pelayanan panjang dan lama. Lalu kemudian dia menulis buku yang pada akhirnya dia berdialog banyak dengan dirinya, itu bagaimana ya seorang melayani tapi tetap punya emosional yang healthy gitu, yang sehat. Karena dia sendiri pernah di dalam kondisi emosi dia sangat tidak sehat sebagai seorang pelayan gitu. Ada yang salah kayaknya pelayanan itu dilakukannya sehingga dia merasa begitu lelah. Dia katakan, saya benci dengan pelayanan ini, saya sudah capek dengan semua kebohongan, kepura-puraan, rasa bersalah, dan tuntutan-tuntutan yang ada katanya. Jadi saya mau mengundurkan diri katanya, saya mau mengundurkan diri. Mohon maaf ya Tuhan gitu, mohon ampun ya Tuhan. Saya sudah berusaha memberikan yang terbaik, saya sudah melakukannya dalam kuasa-Mu, ini kata dia ya. Lalu kemudian tapi semuanya gagal gitu. Saudara, di dunia ini sulit mencari seorang pelayan yang terus setia sampai akhir gitu. Karena banyak yang berhenti di tengah jalan dan kemudian meninggalkan begitu saja gitu. Nah itu yang menyedihkan sekali. Tapi fenomena seperti ini ketika dia secara jujur menceritakan apa yang pernah terjadi, tapi kemudian dia tetap melayani Tuhan dengan sangat baik. Tapi satu titik dia merasa begitu lelah dan pengen mundur. Karena dia merasa semua yang dia lakukan tuh gak ada gunanya gitu, kayak gagal gitu. Nah dalam hal inilah kemudian kita mesti ngerti kenapa ya ada fenomena seperti itu gitu. Kenapa ada orang yang betul-betul terpuruk justru karena pelayanan. Harusnya kan secara teologi, secara biblical gitu ya, secara alkitabiah, kita tahu bahwa pelayanan yang sangat berharga itu kan akan membawa sukacita dalam diri kita. Bahkan akan membawa kita pada perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi dan kita merasa begitu dekatnya kita dengan Bapa, Tuhan, Allah, Yesus Kristus yang kita layani itu. Tapi kok kenapa terjadinya itu yang sebaliknya gitu. Nah berarti kan kita harus meluruskan dulu nih, sebenarnya pelayanan itu apa gitu. Sampai kemudian kita bisa ngerti respon-respon apa yang harusnya kita berikan pada waktu kita melakukan pelayanan. Nah saudara, saya mencoba membuat desain atau rancangan tentang apa sih sebenarnya yang connecting, yang berhubungan dengan pelayanan itu. Ini kecil-kecil kelihatan apa enggak ya? Ini ministry ya, itu pelayanan ya di dalamnya itu. Saudara lihat ya, ada 6 hal yang saya hubungkan dengan pelayanan itu. Yang pertama, kalau saudara perhatikan di sini ya, saya salah nih. Nah ini, yaitu yang jelas namanya pelayanan itu pasti akan melakukan suatu pekerjaan apapun, dari guru sekolah minggu, dari yang multimedia gitu kan ya, pasti melakukan pekerjaan. Hamba Tuhan, majelis jemaat, pasti melakukan pekerjaan, itu sudah pasti. Jadi nggak ada orang yang menyebut dirinya melayani tapi dia nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah kemudian yang kedua, ministry itu atau pelayanan itu adalah ditujukan bagi kemuliaan kerajaan Allah. Bukan kemuliaan gereja, bukan kemuliaan diri sendiri. Atau bukan kemuliaan kelompok tertentu gitu. Tapi pelayanan itu ditujukan bagi kemuliaan kerajaan Allah. Maka motivasi dasarnya itu adalah saudara melakukan apapun itu demi Kristus gitu. Kenapa saudara mau mati-matian demi Kristus? Saya nih saudara ya, sebagai dosen, sebagai ketua di STT Amanat Agung, jungkir balik kayaknya pelayanan itu rasanya. Saya bekerja keras, tapi ketika saya mengerjakan itu saya tidak berpikir bahwa STT Amanat Agung harus bagus, supaya dia jadi kompetitif gitu dengan yang lainnya, misalnya gitu. Kalau motivasinya seperti itu, stres saya gitu. STT Amanat Agung harus bagus, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, harus ini, supaya dia bisa naik levelnya gitu, supaya dia bisa terkenal sebagai seminar yang bagus di Indonesia ini. Wah, kalau itu yang menjadi motivasinya, matilah saya, saudara-saudara. Karena saya akan mengejar pengakuan orang gitu. Bukan apa yang saya lakukan itu menyenangkan Tuhan apa enggak gitu ya. Jadi pada waktu saya melakukannya, saya kerja keras, saya banting tulang, saya sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu dengan sangat detail sekali.
Dan saya selalu mengerjakan yang terbaik. Tapi dalam pikiran saya itu, ini bukan untuk berkompetisi dengan STT lain, bukan untuk supaya STTA kelihatan bagus, bukan supaya saya dipuji oleh yayasan dan merasa, wah ini ketua yang hebat. Gak ada itu dalam pikiran saya. Kenapa saya excellent, kenapa saya harus bagus, kenapa saya kerja keras? Karena saya tahu bahwa yang saya kerjakan itu adalah untuk Tuhan gitu. Saya nggak peduli dengan pujian-pujian itu, saya nggak peduli dengan apapun yang terjadi, tapi yang saya peduli adalah bagaimana saya bekerja sungguh-sungguh dan itu saya persembahkan kepada Tuhan. Dan saya harus bisa terus berada pada motivasi itu, karena pekerjaan ini ditujukan bagi kemuliaan Tuhan, bagi kerajaan Allah gitu. Bukan bagi siapa-siapa, kalau bagi siapa-siapa, saudara akan kecewa banget loh. Pada waktu saudara tidak mendapatkan apa yang saudara expect, apa yang saudara harapkan itu gitu. Dari orang yang kepadanya kita ingin mendapatkan pujian kah atau penghargaan kah atau rasa terima kasih kah gitu. Tapi kalau misalnya ditujukan untuk Tuhan, ya biar aja interaksi kita dengan Tuhan. Efeknya adalah pekerjaan pelayanan itu berjalan dengan baik. Nah, ministry itu dilakukan di tengah komunitas. Besok kita akan belajar tentang komunitas ya di khotbah saya. Ministry itu harus dilakukan di tengah komunitas. Nggak mungkin dia sendiri aja gitu. Karena dia pasti akan berhubungan dengan komunitas, dengan orang lain gitu. Sama halnya dikatakan bahwa ministry itu merupakan ciri dari komunitas Kristen. Dia bukan hanya dilakukan di tengah komunitas, tapi dia jadi karakteristik cirinya gitu, cirinya orang Kristen. Nah sama dengan halnya gini, ministry itu juga karunia yang diterima oleh iman melalui baptisan. Jadi it is a gift gitu, itu adalah, ministry itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya sesuai dengan talenta apa ya kita melakukan pelayanan itu. Bahkan talenta itu bisa berkembang, bisa bertambah dalam diri seseorang. Seperti halnya Tuhan ingin memperlengkapi orang. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta enggak? Ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta gitu kan. Ini berkembang semua nih, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 dikubur gitu. Nah, jadi artinya gini, talenta itu bisa berkembang. Talenta itu bisa bertambah. Enggak cuma 1, enggak cuma 2. Saudara yang punya 2, saudara sungguh-sungguh bisa bertambah 4, bisa bertambah 6 gitu. Jadi pelayanan yang saudara lakukan itu bisa berkembang gitu. Enggak cuma itu 40 tahun ya di situ aja enggak berkembang-kembang gitu. Harusnya enggak, dia bisa terus broad, dia terus meluas gitu ya. Nah, pelayanan itu juga membangun identitas kesatuan dalam keragaman. Karena makin banyak jemaat yang melayani, semakin bersatulah gereja itu. Karena nggak ada yang cuma duduk sebagai penonton dan kemudian mengkritik-kritik doang gitu. Tapi semua orang terlibat dalam pelayanan. Maka harusnya kalau ada 60 jemaat ya 60-60-nya lah melayani gitu. Dengan kapasitasnya masing-masing harusnya. Kalau ada 1000 jemaat ya 1000-1000-nya lah melayani. Karena semua orang yang telah ditebus oleh Kristus menjadi anak Tuhan, dialah pelayan Tuhan. Konsep pelayanannya. Jadi pelayanan itu bukan cuma sebagian orang dalam kumpulan jemaat, enggak. Semua jemaat itu harus melayani dalam kapasitasnya masing-masing. Tapi kan kita sulit untuk mengimplementasikan pemikiran yang demikian itu. Nah, saudara dalam hal inilah maka dikatakan bahwa pelayanan Kristen itu merupakan sebuah tindakan untuk maksud pembangunan jemaat. Jadi bukan untuk kepuasan diri. Seneng ya kalau misalnya udah pelayanan seneng, puas gitu. Bukan untuk kepuasan diri, tapi ukuran pelayanan itu adalah sebuah tindakan untuk maksud pembangunan jemaat. Nah maka dikatakan bahwa pelayanan Kristen itu bersifat fungsional untuk maksud menumbuhkan. Dia berfungsi untuk menumbuhkan orang yang melayani juga, menumbuhkan orang yang dilayani juga gitu loh. Nah kalau di dalam pelayanan saudara tidak merasakan fungsi pelayanan itu menumbuhkan, jangan-jangan itu cuma aktivitas yang melelahkan. Bukan sebuah pelayanan sebenarnya gitu. Ya, nah saudara dalam hal ini kita perlu mengerti dengan baik tentang konsep ministry ini supaya kita tidak keliru pada waktu kita menjalankannya. Maka kalau ditanya, who is minister? Siapa pelayan itu? Yang bisa melayani seperti yang tadi saya katakan itu. Yang pertama begini, bahwa seorang pelayan itu adalah seorang yang dipanggil oleh Allah, tapi bukan cuma dipanggil oleh Allah, tapi dia adalah orang yang meresponi panggilan itu. Makanya kan Tuhan bilang gini, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih gitu. Karena yang meresponi memang sedikit.
Yang meresponi itulah yang dipilih Tuhan gitu. Nah jadi saudara harus tahu kedudukan saudara sebagai pelayan itu adalah yang dipanggil oleh Tuhan. Meskipun melalui contoh Robin yang menelepon atau Ibu Mutiara yang menelepon, ayo terlibat dalam pelayanan atau ajak gitu. Tapi bukan panggilannya Pak Robin loh saudara-saudara melayani gitu. Bukan panggilannya Bu Mutiara, bukan panggilannya Pak Cuncun, bukan gitu. Tapi panggilan Tuhan lewat mereka-mereka ini. Atau ajakan teman, misalnya diajak sama teman pelayanan. Temanmu itu yang mengajak saudara itu hanya sarana yang dipakai oleh Allah untuk memanggil saudara. Tapi kalau saudara sampai bisa terlibat di dalam pelayanan itu karena panggilan Tuhan bagi saudara. Nah, sehingga pada waktu saudara merasa, oh berarti Tuhan panggil saya. Iya, Tuhan memanggilmu, bukan panggilan manusia ini. Karena siapa orang yang mau melayani, siapa orang yang mau self-sacrifice, siapa orang yang mau mengorbankan diri untuk satu hal yang dia sendiri akan berkorban banyak, itu gak ada orang yang mau secara logika. Gak dibayar pula. Kalau dibayar masih mendingan, hitungan jam, 1 jam 30.000, 2 jam 60.000. Ya kalau gitu aku mau pelayanan lah supaya 1 hari aku dapat 300.000 misalnya gitu. Kan gak ada gitu. Jadi kalau secara logika emang gak ada yang mau. Tapi kalau saudara sampai mau, itu luar biasa banget. Berarti memang saudara meresponi panggilan Tuhan itu. Nah ini saya kebalik ya, kedua dulu kita lihat. Seorang pelayanan itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengembangkan, memajukan pelayanan yang dipercayakan kepada dia gitu ya. Setelah dipanggil dia meresponi dalam sifat kehambaannya dia melayani, maka dia tahu sejak itu dia akan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan oleh Allah kepada dia. Makanya dia jadi sungguh-sungguh mengerjakannya. Meskipun ya saudara, pelayanan apapun tuh gak ada yang rendah, gak ada yang tinggi sebenarnya. Anda sebagai penyambut jemaat misalnya gitu. Pembawa kolektan, ya menjadi seorang kolektor dan kemudian saudara mengumpulkan persembahan. Atau saudara sebagai yang melakukan media ini, atau saudara worship leader, atau saudara singer, atau saudara pemusik, atau saudara penyanyi dalam paduan suara. Kalau semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, hebat. Nggak telat misalnya gitu, melakukan yang terbaik, men-set up semuanya dengan benar gitu. Pelayanan media ya contoh ya, saya kadang-kadang bingung juga. Misalnya udah tahu nih di slide itu nyanyiannya itu ada yang typo, salah, hurufnya salah ketik atau kurang huruf atau kurang apa gitu. Tapi mau sampai 10 bulan, 12 bulan nggak dirubah-rubah juga gitu. Yang salah itu. Kenapa dia tidak berpikir bahwa wah ini salah, saat itu juga harus dirubah. Supaya jemaat ketika menyanyikannya enak ngelihat hurufnya nggak ada yang salah misalnya gitu. Saya pernah mengatakan ini ya kepada mahasiswa saya itu, kan mereka kan anak-anak sekolah teologi ya, jadi untuk hal-hal yang kecil seperti itu aja kamu nggak perhatian, apalagi hal yang besar gitu. Hamba Tuhan loh kamu ini, saya bilang gitu. Masa saya sudah 3-4 kali chapel dan kemudian saya baca itu nggak dirubah-rubah juga. Saya kesel banget, sampai saya marah-marah. Nggak marah gimana sih, cuma saya tegur keras lah sama mereka itu. Keterlaluan menurut saya. Menyepelekannya terlalu gitu. Nah jadi sejak itu mereka nggak berani, tiap kali ada yang salah, pasti cepat-cepat diganti. Tapi saya bilang gini, kamu jangan, pada waktu kamu ngeganti jangan ngebayangin muka saya gitu loh. Tapi karena kamu takut sama saya jadi kamu cepat-cepat ganti. Kamu bayangkanlah Tuhan gitu. Bahwa kamu mengganti 1-2 huruf dengan sangat mudah, sesungguhnya itu persembahanmu kepada Tuhan. Dan membuat jemaat menjadi lebih baik ketika dia melihat slide proyektor itu dan kemudian dia bisa menyanyikan pujian dengan baik gitu. Sama halnya tidak sangat perhatian. Jadi ketika nyanyian udah berganti, slide-nya nggak ganti-ganti misalnya kayak gitu. Jadi terlambat terus gitu. Jadi kan kurang enak kan. Nyanyinya itu kayak ya kalau orangnya hafal sih bisa. Tapi kalau nggak hafal kan dia jadi berhenti dulu sebentar gitu karena nunggu slide-nya diganti gitu. Nah sebenarnya itu kan hal sepele ya. Sepertinya sepele. Tapi itu pelayanan saudara-saudara gitu. Artinya ada tanggung jawab untuk ngatur, untuk mengembangkan, untuk memajukan pelayanan yang dipercayakan. Itu udah nggak bisa enggak gitu. Harus dilakukan. Yang ketiga adalah dia adalah seorang yang dituntut untuk hidup lebih benar, lebih suci, lebih ramah, lebih baik dan seterusnya gitu.
Memang betul. Ya kenapa ya? Karena kan kita harus belajar menjadi murid dan murid itu harus menjadi teladan bagi orang lainnya. Saudara yang berdiri di garis depan, saudara belok ke kanan, orang belok ke kanan. Saudara belok ke kiri, orang belok ke kiri gitu. Nah, makanya kenapa Paulus pernah mengatakan ini, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, dan seterusnya dia katakan. Supaya kita ini sebagai pelayan Tuhan itu mengingat bahwa sesungguhnya kita harus hidup lebih baik daripada yang lain. Susah nggak? Susah ya? Berat juga ya. Tetapi kalau saudara mengikuti perjalanan ini, saudara akan lihat betapa indahnya gitu, betapa bermaknanya hidup yang kita jalani. Nah, yang terakhir ya, kalau saya bisa petakan tentang siapa sih pelayan itu. Pelayan itu adalah seorang yang bersedia berkorban dan memiliki kapasitas besar untuk menjadi setia dan bertahan menghadapi tantangan. That is minister. Itulah pelayan Tuhan. Bahwa dia orang yang punya kapasitas besar untuk menjadi setia, nggak gampang madol, nggak gampang mundur, nggak gampang ngecewa, tahan banting banget gitu. Walaupun dijatuhkan orang dia bangun lagi, tidak perlu waktu lama gitu. Sampai ada orang mengatakan ini, itu hatinya terbuat dari apa ya? Terbuat dari baja, terbuat dari baja, terbuat dari sesuatu yang memang sangat kuat dan tidak mudah dipatahkan orang. Wah, saudara, betapa hebatnya Tuhan membentuk seorang pelayan. Maka saudara akan lihat ya, berikutnya begini. Jadi memang dikatakan, benar kalau dikatakan bahwa ministry itu adalah an easy task atau tugas yang tidak mudah. Memang saya tidak menjanjikan kepada pelayanan tuh ini loh, nanti saudara akan gini yang kayak enak-enak. Makanya Tuhan bilang gini, barang siapa mau ikut aku, apa? Harus pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Emang ada yang enak tuh? Gak ada yang enak kan gitu. Pikul salib, sangkal diri, ikut aku gitu. Tapi kenapa ya pelayan itu di set up-nya demikian gitu oleh Tuhan gitu. Karena memang kita itu berhadapan dengan dunia yang jahat, dunia yang bobrok, dunia yang menyimpang, dunia yang sesat. Dan saudara itu seperti domba yang diutus ke tengah serigala gitu. Di tempat di mana tidak ada rasa aman di sana, tapi saudara terus bisa melayani Tuhan. Maka ketika saudara berlawanan dengan sistem dunia ini, itu yang bikin pelayanan itu tidak mudah. Kayak jalan anomali gitu. Kayak ngelawan arus, itu tepatnya. Kayak ngelawan arus gitu. Arus dunianya ke kanan, saudara lawan itu saudara maju ke kiri. Gimana? Berat gak? Ya berat lah gitu. Tapi kalau saudara bisa, itu memang luar biasa sekali. Membuat satu perubahan yang luar biasa. Nah, maka kalau dikatakan bahwa kenapa ya pelayanan itu uneasy gitu, tidak mudah. Alasan yang pertama adalah ini. Orang Kristen itu masih sangat bergumul dengan natur berdosanya gitu. Selain tadi tentang dunia kita yang tidak mudah ya, menjadi konteks kita gitu. Tapi diri kita sendiri itu juga adalah hambatan besar untuk kita melayani Tuhan. Karena kita itu masih bergumul dengan natur dosa dalam diri kita, melayani memiliki kesulitan sendiri jadinya. Karena baik yang melayani maupun yang dilayani itu sama-sama punya sinful nature, punya natur berdosa gitu. Sehingga mudah sekali menimbulkan konflik. Itu nggak bisa dihindari saudara. Ada hamba Tuhan ya, siapapun lah gitu ya, nggak tahan pelayanan di sini, dia pindah ke sana, nggak tahan pindah ke sana gitu. Saya bilang gini kepada para hamba Tuhan, kamu boleh pindah dari satu tempat pelayanan. Kalau visi yang Tuhan berikan kepada kamu itu jelas. Atau tempat di mana kamu melayani itu sudah tidak membuat kamu efektif lagi dan seterusnya gitu. Barulah kamu bisa melihat ada Tuhan yang menuntunmu untuk meninggalkan. Bukan tidak boleh pindah pelayanan, boleh. Tapi apa sih alasannya gitu? Apa sih dasarnya gitu? Atau seperti saudara ya, misalnya boleh nggak Bu, ada yang bertanya gini, boleh nggak saya berhenti sejenak dalam pelayanan? Saya cuti pelayanan, bisa ya ada cuti pelayanan gitu. Jadi misalnya orang sudah melakukan pelayanan, dia mau cuti pelayanan katanya gitu. Kayak pelayanan itu menjadi beban yang sangat berat, mungkin karena itu ya. Karena kita sendiri itu melawan natur dosa kita pada waktu kita melayani loh saudara. Juga kita berhadapan dengan orang yang sama berdosanya dengan kita juga. Nah kemudian hal yang lain yang perlu kita pahami adalah gini, panggilan ke dalam pelayanan Kristen itu enggak serta-merta loh menjadikan diri kita itu super spiritualize gitu. Pelayanan itu enggak serta-merta membuat kita tuh jadi orang yang rohani banget gitu.
Enggak juga gitu. Karena kita juga masih bergumul sekali dengan diri kita yang berdosa ini gitu kan. Karena sebagai seorang pelayan dia masih bergumul dengan dosanya sendiri. Pilihan-pilihan yang didorong oleh sifat dosa pada dirinya bahkan sering dapat mengacaukan pelayanan dan menjadi batu sandungan. Masih mungkin nggak terjadi? Masih mungkin gitu. Cuma saya merasa begini ya, nggak apa-apa gagal tapi bangkit lagi, timbang gagal benar-benar mundur gitu loh. Nggak apa-apa kamu salah gitu dalam pelayanan ini. Nggak apa-apa kamu itu kayak apa ya, orang yang ogah-ogahan gitu ya, tapi kemudian balik lagi gitu. Ada gagalnya lah pokoknya, apalah bentuknya itu, ada salahnya, nggak apa-apa, tapi balik lagi gitu loh. Jadi bukannya nggak boleh salah, karena sinful nature kita itu pasti mendorong kita untuk salah loh saudara-saudara. Cuman kan kita tahu bahwa kita itu sudah ditebus oleh Tuhan sehingga kita punya kekuatan untuk melawan dosa saat ini. Nah karena itu dengan demikian, saya ingin mengatakan bahwa saudara tidak serta-merta menjadi orang yang sangat rohani banget, super spiritualized gitu. Begitu saudara melayani, enggak juga gitu. Kita masih bergumul dengan diri kita sendiri. Tapi dalam kita bergumul dengan diri kita sendiri, kita masih tetap mau melayani itu, apa Tuhan tidak terharu melihat saudara seperti itu gitu. Tuhan kan juga punya perasaan di dalam dirinya gitu. Untuk melihat betapa anaknya yang tetap ada sinful nature dalam dirinya. Meskipun dalam penebusan Kristus dia sudah mendapatkan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Tapi dia tahu betapa berusaha anaknya ini melayani dia. Apa Tuhan tidak terharu gitu. Nah saudara di dalam hal ini kemudian kita bisa mengerti ya. Bahwa sebenarnya gini, ini ada yang dikatakan oleh Augustine ya, Bapak Gereja yang hidup di abad keempat. Dia mengatakan gini, Allah itu tidak memilih orang yang berharga. Tapi dia membuat berharga orang yang dia pilih. Bagus ya kata-kata ini saudara-saudara. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu menarik banget tuh, kata-katanya itu bagus sekali. Dia katakan begini, God does not choose the worthy, but makes those he calls worthy. Gitu. Jadi Allah itu tidak memilih orang yang berharga, tapi dia membuat berharga orang yang dia pilih. Gitu. Jadi kalau ada orang yang melayani Tuhan, lalu kemudian dia merasa tidak berharga terus, berarti ada yang salah ya gitu. Karena sebenarnya pelayanan itu membuat saudara berharga sebenarnya. Karena Tuhan membuat berharga orang yang dia panggil. Tuhan membuat berharga orang yang dia pilih. Dia bukan memilih saudara karena saudara hebat loh. Bukan karena saudara punya banyak uang. Bukan karena saudara punya kemampuan. Bukan karena saudara genius. Bukan karena saudara brilliant. Bukan karena saudara pinter. Bukan. Tapi dia memanggilmu dan dia memilihmu untuk membuatmu berharga karena melayani dia. Nah jadi pengertian ini sangat penting untuk membuat kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa sebenarnya. Tapi Tuhan pilih kita dan Tuhan membuat kita berharga. Maka dalam proses itu kita akan terus bergerak maju. Nah masih di dalam ministry as an uneasy task atau tugas yang tidak mudah dikatakan gini. Situasi yang melelahkan dan menyakitkan dalam pelayanan sebenarnya belum tentu loh disebabkan oleh dosa atau kesalahan yang dilakukan pelayan atau jemaat, tetapi karena prinsip dosa itu sendiri sudah merusak gitu. Jadi bukan orang yang ngacak-ngacak, tetapi prinsip dosa itu sendiri itu sudah memang menghancurkan gitu. Dan kita masih hidup di tengah dunia yang berdosa gitu. Jadi tidak mungkin unsur dosa itu tidak ada untuk ngacak-ngacak pelayanan kita. Gak mungkin gitu. Kecuali saudara sudah hidup di sorga nanti gitu. Di mana tidak ada lagi dosa. Barulah gak ada yang ngacak-ngacak gitu. Tapi selama kita melayani di dunia ini, pasti ada unsur dosa itu. Udah diri kita punya natur berdosa, prinsip dosa itu sudah ada di dalam dunia ini gitu. Nah itu yang menyebabkan kita sulit sebenarnya dalam melayani Tuhan. Nah situasi sulit dalam pelayanan itu tidak selalu akibat dosa dan pekerjaan setan. Tetapi bisa juga terjadi begini, bahwa Allah sendiri yang menghendaki pengalaman menyakitkan itu terjadi untuk maksud membentuk kita menjadi serupa dengan dia. Bukan karena dosa, bukan karena sifat dosa kita, bukan. Tapi justru keputusan Allah untuk membuat kita mengalami kesulitan itu. Supaya dia membentuk kita. Persis sama kayak Ayub. Kan setan kan bicara nih dalam dialog itu dengan Tuhan. Ya Ayub sih baik-baik aja, emang dia orang paling saleh gitu. Makanya dia baik-baik aja lah, hidupnya bagus gitu.
Cobalah kalau kamu kerjain dia gitu. Ambil ininya, ambil itunya, ambil semuanya. Coba kita lihat apakah dia masih bisa saleh apa enggak gitu. Setan pun minta izin kepada Tuhan untuk mengerjai Ayub itu kan. Dan jelas sekali di dalam cerita itu dikatakan Tuhan mengizinkan gitu. Berarti kesulitan-kesulitan atau kesusahan-kesusahan kita di tengah pelayanan itu bisa juga bukan karena dosa. Tapi karena diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami demi membentuk kita menjadi lebih baik gitu loh saudara. Nah maka ada satu pernyataan ya saudara oleh seorang teolog bernama A.W. Tozer. Dia mengatakan gini, God cannot use a man greatly until he has wounded him deeply katanya. Jadi kalau saya terjemahkan ya secara bebas tuh gini, Allah itu tidak memakai seseorang dengan hebat, dengan luar biasa, sampai dia membuat orang tersebut merasakan luka yang dalam gitu. Supaya dia tahu bagaimana menyembuhkan orang lain yang terluka karena dia terluka juga gitu. Makanya ada seorang yang ahli spiritualitas Kristen bernama Henry Nouwen, dia pernah menulis sebuah buku judulnya The Wounded Healer. Yang terluka yang menyembuhkan. Kita bisa menyembuhkan orang lain karena kita mengerti apa artinya sakit, kita mengerti apa artinya terluka, kita jauh lebih bisa berempati. Makanya sistem seperti itu tuh lazim dilakukan. Ketika orang cancer bicara dengan orang cancer lainnya dan dia pernah cancer, itu pasti lebih powerful. Karena orang yang cancer ini merasa dia pernah mengalami yang seperti dia gitu. Ya kan saudara ya? Seperti itu, jadi nggak cuma ngomong-ngomong doang berdasarkan teori buku gitu, atau menghibur-menghibur doang gitu, yang klise, yang abstrak. Karena kamu nggak mengalami gitu, mana tahu kamu betapa sakitnya orang yang cancer. Tapi kalau orang yang kena cancer bicara dengan orang yang kena cancer, itu lebih powerful. Sama, pelayan Tuhan juga begitu. Tuhan mengkeras saudara atau membuat saudara terluka sangat parah bisa saja gitu. Tuhan izinkan itu. Supaya dalam keterlukaan saudara-saudara bisa menyembuhkan orang lain. The wounded healer. Orang yang terluka dia yang menyembuhkan. Seperti halnya Kristus bukan? Dia terluka bahkan sampai mati supaya dia bisa menebus kematian itu. Dia bisa menggantikan, dia bisa menang atas kematian karena dia pernah mati. Dia pernah terluka. Dia pernah sengsara. Gitu. Dia ngerti apa artinya sengsara sampai sehebat-hebatnya sengsara gitu. Dia ngerti gitu. Nah saudara itulah kenapa hal ini menjadi penting buat kita. Gak gampang sih, tapi bisa dilakukan. Kalau gak bisa dilakukan gak mungkin ada sistem pelayanan diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu loh. Bisa dilakukan. Maka akhirnya saya ingin mengatakan demikian bahwa seorang pelayan itu pada akhirnya itu menjadi seorang agen perubahan. Gitu. Jadi seorang pelayan itu adalah agen perubahan dan ini merupakan pekerjaan yang gak gampang. Karena seorang pelayan Kristen itu dipanggil untuk menantang siapapun yang dilayani untuk mengalami perubahan melalui pertobatan. Jadi tugasnya adalah mengkonfrontasi pola pikir dan perilaku jahat, perilaku salah, kemudian menegur kebiasaan buruk tapi disukai orang gitu. Nah saudara harus mengkonfrontasi itu. Makanya tadi pagi saya khotbah tentang salah paham. Seling disalahpahamilah kita ini sebagai pelayan Tuhan. Capek bener rasanya gitu. Menegur orang maksudnya baik tapi dia malah berbalik memfitnah kita. Misalnya kayak gitu. Kan bisa kayak gitu. Tapi karena namanya kita agen perubahan ya. Dan kita harus menerima itu. Karena orang yang ditegur mungkin ada satu proses buat dia untuk berpikir dan berefleksi dan memikirkan kalau dia pikirin gitu. Tapi ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu, nggak dia dengerin sama sekali gitu. Nah jadi pada dasarnya banyak orang tidak nyaman dengan perubahan. Itu sebabnya para pelayan Tuhan tuh seringkali menjadi sasaran kebencian orang karena dianggap mengusik wilayah hidup orang lain gitu. Nah maka kelima hal ini nih saudara, kalau misalnya dipikir-pikirkan ya, kalau kita bisa melewati itu semua nanti sampai satu saat Tuhan datang yang kedua kali dan dia tetap mendapati kita setia, itu ajaib. Karena melayani itu nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nggak mungkin. Saya baru nyebut 5, masih ada 2.000 yang lain yang nggak saya tulis di sini. Masih ada 1 juta yang lain yang nggak saya tuliskan di sini. Gitu. Jadi melayani itu jika tanpa pertolongan Tuhan, kekuatan Roh Kudus dalam diri kita, nggak mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melayani dan terus setia itu ajaib. Sungguh.
Itu ajaib sekali gitu. Makanya kan Yesus pernah mengatakan gini ya kepada murid-murid ya dalam iman kita kepada Tuhan. Jika aku datang kedua kali ya, masihkah kutemui iman di bumi ini? Iman orang yang dekat kepada Tuhan dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh dengan setia, masih nggak ya dia temuin? Karena banyak orang gugur di tengah jalan dan nggak tahan gitu melakukan pelayanan ini. Nah, tapi saudara, saya ingin mengatakan gini. Ada satu, ini ungkapan sebenarnya yang dikatakan bahwa melayani itu gini, real change itu can mean real pain gitu. Jadi jangan berharap ada perubahan kalau nggak ada painnya gitu. Kalau nggak ada sakitnya, melayani sampai merasa sakit gitu loh saudara. Melayani sampai merasa terluka gitu. Barulah itu kayak pelayanan itu kayak nyatu banget gitu sama diri kita. Ini beda ya, tapi contoh kayak analogi gitu. Dulu waktu saya bikin disertasi, itu kan tersiksa saya waktu nulis, karena berat sekali gitu. Susah ya nulis disertasi, susah jadi dokter ini ya gitu. Jadi itu benar-benar nyiksa banget rasanya, tuh berat sekali rasanya gitu. Lalu ada seorang dosen saya bilang gini, kamu kalau belum sampai bermimpi-mimpi, sampai ke bawah mimpi rasa tersiksamu itu gitu ya, ketersiksaanmu tuh masih berada di luar dirimu gitu. Dia kayak belum masuk bahkan di alam bawah sadarmu gitu. Tapi ketersiksaanmu dalam menulis skripsi disertasi ini kalau bisa sampai masuk ke alam bawah sadarmu dan terbawa mimpi, barulah kamu menyatu dengan apa yang sedang kamu teliti itu katanya gitu. Itu contoh untuk mengatakan betapa harus menyatu gitu. Keterlukaan kita ini dengan pelayanan yang kita lakukan itu sampai akhirnya menghasilkan sesuatu yang disebut dengan perubahan. Kalau saya sampai akhirnya menghasilkan sesuatu yang disebut dengan disertasi yang selesai. Sampai saya selesai, sampai dapat doktor gitu. Pelayanan tuh gitu sama, sampai menyatu dengan kita rasa terluka itu dan kita bisa menikmatinya tetap dan kita jalan. Itu pelayanan saudara. Nah dalam hal inilah kemudian kita bisa semakin paham apa yang dikatakan oleh seorang bernama Ajit Fernando. Ini seorang yang baik ya, yang banyak sekali memberkati lewat tulisan-tulisannya. Sedikit lagi saya selesai, nanti kita bisa tanya jawab. Dia katakan begini, pelayanan itu sangat menantang dan berat katanya. Karena itu fokus utamanya harus selalu kepada apa yang sedang Allah kerjakan di dalam dan melalui kita. Jadi fokusnya jangan sama kita, jangan sama kesusahan kita. Tapi fokusnya kepada apa yang Allah kerjakan di dalam dan melalui kita, gitu ya, untuk dunia, untuk gereja, dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Jika tidak demikian, ketika masalah atau krisis datang dan kita merasa tidak cukup kapasitas untuk menghadapinya, sangat mungkin kita memberikan reaksi yang sangat berbahaya, katanya. Apa reaksi yang sangat bahaya itu? Ini, yang pertama adalah menjadi orang yang kecil hati, patah semangat, tidak tahan menghadapi situasi sulit dalam pelayanan. 2, menjadi orang yang rapuh, menjadi orang yang sinis, menjadi orang yang pahit karena terus berinteraksi dengan orang-orang dan pelayanan yang sulit. 3, menjadi diktator atau otoriter gitu. Karena merasa terancam sehingga dalam pelayanan selalu ingin memegang kendali sepenuhnya atas situasi dan atas diri orang lain. 3 ini menurut Ajit Fernando adalah bahaya yang mengancam orang yang melayani Tuhan. Hati-hati nih saudara-saudara. Emang sulit melayani itu. Makanya kalau tidak dengan motivasi yang murni ya saudara, melayani Tuhan, itu kita bisa benar-benar hancur juga gitu loh. Melayani Tuhan tapi gak dekat sama Tuhan. Doa aja gak pernah, baca Alkitab males, pembinaan males, dengar khotbah juga males, kebaktian sekali-sekali. Ada sih orang datang ke gereja bilangnya begini, dia tidak bergereja di tempat itu, tapi dia melayani di tempat itu. Banyak kayak gitu, banyak ya. Dia bagaimana ya, dia tidak merasa itu sebagai komunitasnya dia gitu. Jadi dia katanya datang untuk pelayanan aja katanya gitu. Hah? Kok bisa ya, saya kadang-kadang bingung orang bisa bikin formatnya sendiri gitu tentang pelayanan. Kita melayani di satu, tadi kan gini, kita itu melayani tidak terlepas dari komunitas kita gitu. Jadi bertumbuhlah di sana, melayanilah di sana begitu. Sehingga kita bisa membangun gereja itu dengan baik sebagai komunitas iman yang
bertumbuh bersama-sama gitu loh saudara. Kalau enggak nanti kita cuma merasa itu sesuatu yang cuman pengen aja kita lakukan. Pelayanan itu bukan cuma sekedar pengen kita lakukan gitu. Itu bukan hal yang gampang. Tapi kalau saudara bisa merasa bahwa pelayanan itu adalah sesuatu panggilan di mana saudara akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melakukannya, itu sudah sesuatu yang beda lagi gitu dalam respon kita melayani Tuhan ini. Maka bagian terakhir ini saya ingin memberikan semacam tips ya untuk kita bisa gimana ya cara kita membangun pelayanan yang sehat dalam diri kita gitu. Jadi paling tidak saudara ingatlah 5 putaran ini gitu. Bagaimana membangun sebuah pelayanan yang sehat gitu dalam diri kita. Yaitu yang pertama gini. Saudara bangunlah harapan yang realistis gitu. Jangan muluk-muluk. Katakanlah jemaat kita ini belum besar. Tapi kita pingin kita membangun ini dulu deh. Keakraban di tengah jemaat gitu. Jadi harapannya jangan yang terlalu muluk banget gitu. Kayak yang sesuatu yang sulit dijangkau gitu. Jadi yang realistis saja, membuat programnya yang realistis, membuat kegiatan-kegiatan yang realistis gitu. Dan itu semua jemaat sampai dia bisa menikmati, nanti naikin lagi levelnya gitu. Jadi jangan semuanya mau gitu, sampai akhirnya nggak karu-karuan, sampai orang bingung gitu. Satu demi satu sampai kita naik ke level yang lebih tinggi. Jadi membangun harapan yang realistis itu membuat pelayanan menjadi lebih sehat. Mengelola emosi lah dengan baik gitu. Jadi jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung, jangan gampang mundur gitu. Jangan gampang ngancem untuk mundur maksudnya. Ngancem mundur gitu. Janganlah gitu. Itu kan sesuatu yang emosional ya di dalam diri kita gitu. Jadi jangan gampang kayak gimana ya, kayak pengennya diperhatiin melulu gitu loh. Ya mungkin tidak ada orang memperhatikan kita, nggak apa-apa gitu. Jadi emosi kita itu harus dikelola dengan baik supaya kita nggak mudah marah dan menjadi pahit dan dendam apalagi gitu ya, dan kesal dan marah dan nggak ada habisnya dan benci sama orang gitu. Nah maka kalau misalnya kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, saya rasa itu akan menolong sekali kita menjadi orang yang lebih dewasa. Nah berikutnya adalah ini, menjalankan disiplin rohani. Ini mutlak, nggak bisa enggak. Orang yang melayani harus punya disiplin rohani gitu. Berdoa, bersaat teduh, berpuasa, membaca firman Tuhan gitu, mencintai firman gitu kan. Disiplin yang membangun diri sendiri itu loh saudara. Membaca buku-buku rohani yang sederhana gitu. Jadi buatlah kayak semacam perpustakaan kecil-kecil tapi itu isinya buku-buku yang relate dengan kehidupan jemaat, dengan pergumulan saudara baca buku rohani gitu. Itu kan disiplin rohani, harus ada gitu. Berinteraksi, punya sahabat doa misalnya gitu. Supaya bisa saling mendoakan, itu kan disiplin rohani. Nah sama ini harus membangun persahabatan dalam pelayanan. Kadang kita bisa melayani bersama-sama tapi mungkin kita tidak bersahabat dalam pelayanan itu gitu. Jadi ya udah ketemunya hanya karena pelayanan tapi nggak bersahabat gitu, nggak berkawan, nggak terjalin relasi yang dekat gitu. Maka akhirnya ya pelayanan tapi kalau untuk hal-hal pribadi aku nggak bisa ngomong sama dia. Jadi saudara ada pergumulan ya saudara telan sendiri gitu, nggak bisa berbagi. Kalau misalnya doa kelompok misalnya, apa mau didoakan apa? Ya kesehatan gitu misalnya gitu kan, ya pekerjaan supaya baik. Tapi saudara nggak bisa cerita yang deeper dari itu gitu, nggak bisa cerita yang lebih dalam dari itu. Apa sih yang lagi saudara rasakan? Apa sih yang lagi membuat saudara sedih saat itu? Apa sih yang lagi membuat saudara kepengen banget orang itu berdoa buat saudara? Karena tidak berelasi, tidak bersahabat. Jadi saudara nggak bisa terbuka, gitu. Nah, jadi akhirnya apa ya fungsinya gereja kalau kayak gitu? Bingung juga ya. Kalau misalnya ke gereja tapi tidak membawa kelegaan juga buat kita gitu. Karena orang-orangnya kita nggak merasa nyaman dengan orang gereja sendiri gitu. Nah, itu juga bahaya tuh saudara. Tapi kalau misalnya kita bisa membangun persahabatan dalam pelayanan, saya pikir itu hal yang cukup memberikan ruang yang besar buat kita bertumbuh bersama-sama. Nah yang terakhir adalah fokus pada pembangunan kerajaan Allah gitu.
Jadi bukan melayani untuk orang tertentu atau institusi tertentu atau gereja tertentu. Tapi mari kita bangun spirit pelayanan itu adalah kita bangun kerajaan Allah di tengah dunia ini. Ini kita sedang mengerjakan misinya Tuhan. Kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini lewat pelayanan kita. Jadi gerak terus gitu, semangat melakukan misi Tuhan di tengah dunia ini. Oke, saya sampai di sini. Kalau nanti saudara ada yang ingin bertanya atau apa, silakan. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Silakan. Ini juga sih yang menjadi pergumulan aku. Saya melayaninya di sekolah minggu. Tapi kadang memang ada rasa kecewa atau kesel, tapi kadang saya udah pikir, oh Tuhan kayak ampuni aku sih. Itu kan pakai pemikiran kita sendiri. Mungkin satu ini menjadi penggulan aku nggak tahu gimana ngomongnya sama sesama teman guru sekolah minggu, jadi saya juga takut menyakiti orang tersebut. Jadi saya cumannya bisa kadang doa, ya kadang nelan sendiri sih. Aku sih nggak bisa menuntut orang itu harus melayani itu seperti pemikiran aku, karena nggak semua orang itu sama. Jadi aku inginnya sih menjadi guru sekolah minggu itu benar-benar mempunyai hati yang melayani. Bukannya cuma mau ngomong-ngomong doang, diajak oke lah gitu. Memang kemarin minggu sih terjadi pada aku sebenarnya 2 minggu lah ya. Aku sih kesel. Kebetulan saya membuat cerita. Jadi kebetulan kita kan cuma 2 lause. Jadi anak kelasku itu kan ada yang kecil, ada yang masih 1 tahun lebih, mungkin nggak bisa fokus kan. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga anak yang paling kecil kan, yang agak besar mau mendengar cerita itu kan jadi terganggu. Jadi anak-anak itu semua mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Kita nggak bisa menuntut anak itu harus duduk diam. Jadi kebetulan lause itu bukannya membantu aku asik-asik main HP, aku cerita, pimpin lagu, biarpun waktunya 10 menit, 15 menit, aku kesel banget sih. Jadi aku juga nggak bisa ngomong, jadi aku cuma bisa curhat ke lause yang lain gimana ya. Jadi menurut aku yang aku tahu mau tanyakan gimana sih supaya aku bisa berkomunikasi dengan lause tersebut supaya nggak menyinggung lause tersebut juga. Terima kasih sih. Iya. Pertanyaan yang sangat baik sekali Bu ya, itu real ya Bu ya. Sebenarnya gini, memang dalam pelayanan itu saya rasa iblis juga tahu sih kelemahan kita itu apa gitu. Jadi dia akan hit pada kelemahan kita itu supaya kita itu benar-benar kolaps gitu dan nggak usah pelayanan. Karena kita nggak bisa mengendalikan rasa marah kita itu, dan atau kalaupun tetap pelayanan tapi terjadi ketidakbaikan dalam pelayanan itu, misalnya jadi kesal sama orang itu yang berkepanjangan, susah mengampuni, atau bahkan nggak mau berbaik lagi sama dia, atau kita punya cap atau stigma tertentu dengan orang ini yang nggak ada habisnya. Senang nggak iblis dengan situasi yang seperti itu? Senanglah dia, artinya dia berhasil toh gitu untuk membuat kekacauan dalam pelayanan itu, dan itu tidak disadari oleh orang-orang yang sedang dikendalikan oleh kuasa seperti itu gitu. Makanya kan Paulus pernah bilang kita itu tiap hari itu berperang secara rohani gitu. Karena ada banyak kuasa-kuasa yang mengelilingi di sekelilingmu itu ya, yang ingin menjatuhkan kamu gitu. Nah, kalau misalnya kita ini contoh yang sangat real ya. Saya rasa bukan hanya guru sekolah minggu atau kita berhadapan dengan orang-orang yang kita pikir dia tidak serius dalam pelayanan. Sementara kita adalah orang yang sangat serius sekali dalam pelayanan gitu. Yang tahu ya tentu hati kita sendiri ya, bahwa kita serius atau tidak serius. Cuma masalahnya begini Bu, betul yang kata Ibu bilang bahwa saya tidak bisa menuntut orang seperti saya, that's true gitu. Tapi paling tidak ya kita itu, kalau misalnya Ibu tuh di pairing sama orang seperti ini, maksudnya orang yang secara
motivasi kah atau kerohanian kah itu masih belum sama gitu dengan ibu, maka berarti Tuhan sedang mempercayakanmu itu menjadi mentornya orang ini gitu. Ya, meskipun tidak secara legitimate atau secara official, secara resmi dikatakan ibu adalah mentor dia gitu, enggak. Tapi ibu tahu bahwa orang ini masih perlu dibimbing gitu. Mengapa dia demikian gitu. Tapi kalau misalnya kita sadari bahwa orang ini masih perlu dibimbing, meskipun dia sudah menjadi guru sekolah minggu, dan kemudian ibu terpicu kesal oleh dia, maka fungsi ibu sebagai orang yang bisa membimbing dia jadi runtuh gitu. Karena ibu kesal sama dia, marah dan nggak bisa mengampuni misalnya gitu, misalnya sampai ke arah itu gitu. Nah, artinya bukan hanya dia yang bermasalah, tapi ibu juga jadi bermasalah, ya nggak? Maksud saya tuh tanpa kita sadari kekesalan-kekesalan yang mengalir kuat dalam diri kita itu membuat kita juga jadi masalah gitu. Ternyata bukan hanya dia ya, ternyata aku juga ada kelemahannya. Kelemahan aku adalah tidak mudah untuk menyelesaikan kemarahan dalam diri saya kepada orang itu gitu. Atau kelemahan saya adalah saya susah mengampuni orang yang seperti ini gitu. Nah, jadi akhirnya dua-duanya harus belajar. Tapi kalau misalnya ada orang yang kerohaniannya lebih baik, dia sudah menjadi lebih dewasa, tentu dia akan membangun kesadarannya lebih dulu gitu. Mungkin dikonfrontir saat itu bisa jadi ribut, diam aja dulu. Nanti pada saat yang tepat, ibu bisa ajak dia lah minum es atau makan bakso, dan kemudian ngobrol-ngobrol sama dia, ya kan? Nah, pendekatan yang friendly seperti itu, ya friendship approaching gitu ya, pendekatan secara bersahabat itu membuat orang lebih mau dengar gitu, ketimbang dia hanya melihat muka kita yang jutek dan marah gitu. Lalu dia akan di dalam hatinya memberontak, emang kenapa lu mesti marah sama gue gitu? Emang aku berhutang apa sama kamu? Emang aku berkewajiban apa melakukan gitu? Dia jadi buruk, ibu jadi buruk juga. Ya. Nah, jadi memang perlu ada keseimbangan dalam pelayanan itu, dalam arti kedewasaan kita itu bisa menentukan langkah apa yang kita ambil gitu. Nah, itu menyelesaikan banyak. Masalahnya bukan cuma selesai dengan dia, di ibu sendiri juga selesai gitu loh. Leganya tuh selega-leganya karena ibu merasa it's finished gitu. Ini sudah selesai dan saya akan kembali lagi bersama dengan dia. Nah, pada waktu ini teratasi dan kemudian dia pelan-pelan ya mengerti tentang apa sih artinya jadi guru sekolah minggu yang baik, dan ibu melihat dia growing, ibu jauh lebih bersukacita lagi gitu. Oh, ternyata bisa ya gitu. Nah, itu kan apa ya? Makanya Paulus tuh ada pakai istilah menjadi pelayan pendamai, menjadi pelayan pendamaian gitu. Orang yang memang melakukan rekonsiliasi di dalam pelayanan itu tugas kita memang gitu. Nah, jadi nggak mudah kan, tetapi bisa Bu gitu. Yang penting punya hati yang memang mau melakukan yang terbaik itu ya, dan bukan sekedar kesal gitu. Tapi terima kasih untuk sharingnya karena itu mungkin banyak dialami semua orang gitu. Tapi bahkan untuk bisa satu saat chat dia gitu dan kemudian berkawan sama dia. Maka tadi saya katakan gini, kita akan lelah pada waktu kita melayani tidak berkawan gitu. Nah, kemungkinan besar belum terjadi relasi persahabatan itu gitu. Karena kalau bersahabat itu kita masih lebih bisa ngerti ya kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Kita punya pengertian yang lebih besar gitu. Nah, jadi besok-besok ajalah dia makan bakso. Dan kemudian ngobrol-ngobrol lah sama dia gitu dan cerita-cerita. Nggak usah langsung makan bakso, tapi kamu ya waktu pelayanan, itu mau udah ngajak berantem sambil makan bakso. Tapi makan bakso ngobrol lah yang lain tentang kehidupan, tentang dia bagaimana, apa yang dia kerjakan, ingin mengenal dia lebih dalam gitu. Nah, nanti kalau memang sudah cukup dekat dan enak ngomongnya, Ibu bisa ngomong gini, kamu jangan tersinggung ya kalau misalnya saya kasih tahu kamu ini tentang pelayanan gitu. Nanti oh ya Ci, aku bisa terima misalnya gitu. Nah, itu pasti akan lebih enak gitu. Gitu ya Bu. Semoga dengan jawaban saya hati Ibu jadi lega dan bisa berjalan lagi gitu. Iya, tapi kalau misalnya pelayanan kan dari hati sendiri, udah terserah dia. Nah, banyak tuh kayak gitu, karena dia tidak mau menyelesaikan masalahnya. Dia hanya berpikir, ya udah dah itu urusan dia gitu, bukan urusan aku juga gitu. Jadi, tapi akhirnya nggak terjadi growingnya gitu, nggak ada bertumbuhnya, nggak ada gitu. Nah, itu yang harusnya nggak boleh terjadi. Artinya gini,
Kita kadang-kadang suka kayak gitu, jadi daripada aku ribut terus sama dia, mendingan aku tutup mata aja gitu, nggak usah lihat lagi lah, bodoh lah gitu. Nah, menurut saya itu bukan attitude pelayanan itu, bukan sikap orang yang melayani. Melayani Tuhan itu harus menghasilkan rekonsiliasi. Seperti Kristus merekonsiliasi kita dengan Dia, dengan mematahkan dosa itu. Kita juga sama, pelayanan kita juga harus pelayanan yang merekonsiliasi. Gitu. Kalau enggak, maksud dari pelayanan itu belum sampai betul-betul terjadi dalam diri kita juga. Gitu. Nah, itu yang bahaya kan. Jadi harus bisa, Bu. Itu PR ya dari saya ya. Nanti saya cek sama Contoh Romi. Apakah bisa terjadi sesuatu yang baik. Pasti deh, coba deh Bu, lakukan itu. Itu benar-benar luar biasa nanti hasilnya dalam pelayanan itu. Oke, ada lagi? Silakan yang lain. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Aduh, bingung. Itulah namanya too much. Too much. Sebenarnya hampir senada dengan pertanyaan saya. Tadi ada pelayanan yang sehat, itu ada 5 poin. Apakah 5 poin itu harus seimbang? Tapi kadang-kadang sifat orang berbeda. Ada yang suka disiplin, baca doanya semua kuat, tapi pelayannya kurang. Atau kelima itu harus seimbang nggak? Jika nggak seimbang, bagaimana caranya supaya bisa seimbang? Saya rasa mau seimbang ini kayaknya agak berat juga, pasti. karena tergantung semua orang sifatnya Pasti. beda. Iya, benar-benar. Sebenarnya gini, hidup kita ini ya, sampai kita nanti mati, sampai kita nanti bertemu dengan Tuhan, itu adalah sebuah proses gitu. Kalau saya mengatakan ini ya, 5 hal ini coba deh dilakukan, nggak sekaligus gitu tiba-tiba orang berubah seperti itu juga. Kayaknya itu mission impossible gitu ya, kecuali ada mujizat Tuhan yang terjadi sampai dia berubahnya drastis begitu. Tapi tidak semua orang punya pengalaman berubah secara drastis gitu. Menurut saya day by day, step by step gitu ya. Tapi satu demi satu itu dijalankan gitu. Dari yang nggak suka baca Alkitab, ya masa baca satu dua ayat dalam satu hari masa nggak bisa sih gitu. Begitu mudahnya ayat Alkitab itu kita baca gitu. Nah, mulai membangun rasa cinta sama firman Tuhan gitu. Tapi kehidupan doanya belum nih, gimana ya? Kayaknya aku masih nggak begitu kuat untuk melakukan kehidupan doa yang konsisten. Ya nggak apa-apa, nanti jalan lagi. Nanti lama-lama kerinduannya itu ya. Jadi Tuhan akan menambahkan kerinduan-kerinduan di dalam diri kita untuk terus naik levelnya gitu. Saya selalu mengajari mahasiswa saya itu untuk memahami kalau dalam teologi Kristen itu ada yang namanya ordo salutis atau urutan-urutan keselamatan. Dari calling, kita dipanggil oleh Tuhan sampai kita bertobat, sampai kita lahir baru, sampai kita punya iman, sampai kita dibenarkan oleh Tuhan, sampai kita mengalami pengudusan, sampai kita glorifikasi. Itu urutan dalam keselamatan kita. Semua itu dikerjakan oleh Tuhan. Pepanggilan oleh Tuhan. Iman dianugerahkan oleh Tuhan. Pertobatan pun dianugerahkan oleh Tuhan. Saudara bisa bertobat karena bukan saudara mau bertobat loh. Saudara bisa bertobat itu karena anugerah Tuhan yang membuat saudara bisa bertobat. Jadi pertobatan itu anugerah, bukan kita yang bisa melakukannya. Sampai dibenarkan, itu pun dibenarkan oleh Tuhan itu mutlak. Makanya keselamatan itu tidak ada campur tangan manusia, itu benar-benar dikerjakan oleh Allah. Nah, tapi pada saat tahap sanctification atau tahap pengudusan, disitulah mulai ada kerjasama antara Allah dengan kita. Artinya kita mau nih untuk dikuduskan oleh Tuhan. Karena kita udah dibenarkan kok, kita udah punya kapasitas untuk menjaga kekudusan hidup kita. Nah, makanya ketika saudara sudah menjadi Kristen dan saudara sudah mengalami anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu, perlu effort, perlu upaya, perlu usaha dari saudara untuk menjaga kehidupanmu benar di hadapan Tuhan kudus gitu, kekudusan itu. Dengan cara apa? Yaitu tadi melakukan disiplin-disiplin rohani itu gitu. Dalam hidup kita setia sama Tuhan, membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan dan membangun relasi yang sangat dalam dengan Tuhan. Nah, tapi kan itu nggak bisa terus-menerus konsisten. Bahwa dalam kondisi yang lagi bagus ya bagus gitu, tapi pernah nggak jeblok gitu, tiba-tiba malas, tiba-tiba apa, tiba-tiba ada aja gitu, tiba-tiba naik turun. Saya mengajarkan begini kepada mahasiswa saya, dalam proses pengudusan ini, sepanjang kita hidup di dunia ini, grafik kita itu bisa naik turun gitu. Kalau
kalau grafik, kalau saudara lihat hasil EKG nih dokter, ada beberapa dokter, itu kan naik gini-gini ya, jantung kita itu ya, naik turun, pokoknya ada grafik naik turun gitu loh. Sebenarnya kehidupan kita dalam perjalanan pengudusan itu juga naik turun gitu. Pasti saudara ada malesnya, saudara ada memberontaknya, ya kan? Saudara ada mengecewakan Tuhan, ada gitu. Saudara ada karena kita sinful nature itu, natur dosa kita itu masih ada. Nah, cuma saya bilang sama anak-anak saya itu gini, kalau kamu punya grafik naik turun ya dalam hidupmu, ya naik turunnya tuh gini, model saya nggak punya papan tulis ya, gini, naik, jadi naik turun, tapi naik turun sih gitu. Tapi di titik turunnya itu kalau dilihat masih naik, ngerti nggak saudara? Nggak ada gambarnya jadi susah ya. Jadi kalaupun turun itu bukan turun yang amblek gitu, yang grafiknya turun terus gitu. Jadi titik turunnya itu menurun terus. Itu berarti dia makin jahat dong, makin gila dong dia, makin parah gitu. Tapi kalau naik turunnya itu, grafik titik rendahnya itu masih terlihat naik. Ya nggak apa-apa lah, memang proses kita memang masih naik turun gitu. Tapi kan kita bukan juga sengaja untuk berdosa gitu loh. Tapi kita bisa juga sih kepleset berdosa gitu. Nggak kepengen bohong, bohong juga misalnya gitu. Kecil-kecil dalam harian itu gitu. Nggak kepengen ngambil yang bukan hak kita, ngambil juga misalnya gitu. Bisa juga seperti itu. Tapi bukan yang disengaja gitu. Tapi cepat bangkit gitu loh. Cepat bangkit dan kemudian bertobat lagi gitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini Bu, bahwa kita bisa saja tidak sekaligus semuanya itu terjadi begitu rupa sampai kita tuh jadi orang yang sempurna ketika ada di dunia ini. Kehidupan kita itu disempurnakan dari waktu ke waktu oleh Tuhan sampai nanti kita berjumpa muka dengan Tuhan gitu. Sehingga bagaimana cara menyeimbangkan melakukan semuanya itu gitu. Seiring dengan pertumbuhan dan kedewasaan rohani saudara akan makin seimbang. Pasti akan makin seimbang. Dari kerinduannya sampai tindakannya, sampai menjalankan fungsinya. Tapi makin tidak bertumbuh, jauh dari kata seimbang. Nah, jadi indikasinya itu, pertumbuhan itu adalah indikator keseimbangan kita dalam melakukan sehatnya kehidupan rohani kita dan pelayanan kita. Nah, kira-kira begitu Bu jawaban saya. Ya, oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya, ada 2. Ya, oke. Silakan, Pak. Saya sebenarnya ada 2 nih pertanyaan. Ya, yang pertama itu sebagai atasan misalnya di lingkungan kerja ya. Kadang-kadang kita mengajak, bilang saja ini saya langsung event barusan ya. Contohnya event Natal. Ya kan kita sebagai atasan bilang ayolah ikut event Natal gitu ya kan. Tapi karena posisinya saya di atas, mereka merasa waduh saya dipaksa nih. Nah jadi kira-kira apalagi di dunia kerja ya, takutnya kan terjadi salah paham. Nah kira-kira caranya bagaimana supaya maksud dan motivasi kami untuk mengajak mendengarkan firman, bukan maksudnya mereka harus konversi, enggak sih, cuma saya mau share the happiness, the joy of Christmas gitu saja dengan sesama yang bekerja gitulah. Nah yang kedua agak sedikit ada dikotomi ya, saya sebagai yang pengusaha ada berbisnis. Tapi saya juga yakin saya yakin kehidupan kita sehari-hari juga adalah ibadah dengan Tuhan kan gitu ya kan. Berarti apa yang saya sikap saya sehari-hari mau dalam bekerja itu tetap harus bisa merefleksikan kebaikan dan buah-buah roh lah ya. Tapi susah juga waktu negosiasi. Itu harus kejam. Dan juga apalagi kita ada perdebatan bukan yang panas lah ya, misalnya bagian siapa atau sesuatu yang mengenai bisnis atau uang itu susah kalau saya baik hati. Kalau saya baik hati pasti langsung rugi deh gitu. Nah kadang-kadang bisa terkesan ya, saya juga merasa wah
apakah saya menjalani seseorang yang Kristen, apakah melalui tindakan saya ini dan keputusan saya ini, apakah saya mencoreng nama Tuhan begitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Musa, ya. Saya jawab yang pertama dulu ya. Sebenarnya pada waktu kita sharing the joy of the gospel, apalagi dalam lingkungan kerja di mana orang itu bisa memahami bahwa di kantor sedang ada acara ini gitu ya, meskipun dia mungkin bukan orang Kristen, tetapi ada acara kantor lah misalnya kayak gitu. Malah kalau di kantor menurut saya itu lebih enak karena sudah structured gitu Pak, sudah structured bahwa ini event yang memang bisa dihadiri oleh semua orang gitu. Sehingga memang memunculkan message di dalam event itu terkait kesaksian tentang Kristen itu masih tetap hak dari kantor itu gitu. Karena kantor ini memang dipimpin oleh seorang Kristen gitu. Nah, cuma memang atmosfer yang dibawakan jangan dimunculkan sendiri. Kadang-kadang tanpa sadar kita sendiri gitu yang punya perasaan seperti itu. Seolah-olah kalau saya melakukan ini nih kayak maksa orang. Ya itu artinya kita yang mesti mengendalikan diri sendiri gitu. Tapi kalau kita itu berpikir this is not for force people ya untuk bisa ikut acara ini, tetapi ini I want to share the joy to everybody di dalam kantor ini dan mari ikut perayaan Natal bersama-sama gitu. Jadi orang melihat ini sebagai, mungkin orang yang nggak ngerti, kalau orang yang Kristen dia pasti ngerti ini adalah perayaan Natal buat dia yang punya ada personal relationnya dengan Tuhan dan sebagainya gitu. Tapi orang yang bukan Kristen mungkin datang ke acara itu ya untuk seneng lah rame-rame kumpul gitu. Nah jadi jangan memunculkan sendiri pikiran itu gitu. Yang pada akhirnya membuat langkah mengambil keputusannya menjadi berat gitu. Paham nggak Pak maksudnya? Karena kalau kita udah muncul pikiran seperti itu langsung kita jadi rada mundur gitu. Lalu kita punya pertimbangan rasional terhadap keputusan tersebut gitu. Karena kita memunculkan itu. Kalau menurut saya itu salah kita sendiri kenapa kita memunculkan bagian itu ya. Meskipun bisa aja sih pemikiran seperti itu menyeruak masuk gitu. Tapi menurut saya jangan terlalu dikembangkan gitu. Karena Bapak sebagai pemimpin itu sangat mungkin gitu bisa melakukan event akhir tahun atau yang kemudian digabungkan dengan Natal itu sebagai event bersama gitu. Jadi ajaklah mereka gitu dengan sukacita tanpa merasa bahwa kita sedang memaksa mereka. Andaikan ada orang yang keras banget dia tidak bersedia ikut, izinkanlah, nggak apa-apa gitu. Izinkanlah gitu. Sampai satu saat yang pengen juga ikut ya gitu, karena ternyata nggak kenapa-napa juga ini enak-enak aja, bagus-bagus aja gitu. Jadi don't bother yourself gitu. Jangan mengganggu dirimu sendiri dengan pikiran-pikiran yang muncul yang pada akhirnya apalagi itu kalau netting ya, negative thinking ya, yang pada akhirnya menjadi emosi yang salah juga pada diri kita sendiri. Itu yang pertama ya Pak. Jadi nggak apa-apa sih menurut saya. Jalankan itu gitu, malah bagus. Siapa tahu dengan event itu orang yang di luar Tuhan itu jadi kenal Tuhan dan mendengar berita paling tidak gitu. Tapi tidak ada unsur paksaan sama sekali gitu. Nah kalau yang kedua, menurut saya gini ya, integritas kita sebagai orang Kristen itu masih bisa nggak diberlangsungkan di dalam konteks pekerjaan di dunia ini? Kalau saya mengatakan masih bisa. Kalau nggak bisa, berarti isi Alkitab ini nggak masuk akal Pak. Gitu. Kalau isi Alkitab ini tidak bisa diterapkan, bisakah kita menyebut ini sebagai firman Allah yang hidup, yang bisa menginspirasi kita hidup di tengah dunia ini? Gitu. Sehingga menurut saya, seorang Kristen, seorang pengusaha Kristen, yang memiliki worldview Kristen yang baik, yang biblical, dia pasti bisa menyiasati kekejaman dunia ini terhadap pekerjaan yang sedang dia lakukan itu dengan integritasnya gitu. Nah sehingga pada waktu Bapak bernegosiasi dan sepertinya itu harus keras, tapi pada waktu bernegosiasi dan keras itu sebenarnya Bapak tidak melanggar
apa ya, keberimananmu gitu terhadap, pokoknya berintegritas, bahwa bekerja harus ada untung. Ya bener dong, kan nggak salah secara Alkitab, bekerja harus ada untung kan bener. Makanya kan firman Tuhan bilang, kamu kerja supaya kamu mendapat upahmu itu, jangan males kan gitu kan. Jadi kamu kerja maka kamu akan mendapatkan upahmu. Nah itu kan bagian dari pekerjaan kita. Jadi jangan ngomong kayak kejam, bukan, itu tegas. Bapak tahu kok prinsip ini apa gitu. Dan saya tidak tricky di sini gitu. Nah kecuali kalau misalnya ada tricking-nya gitu, ada maksud nipunya, ya itu Bapak salah lah kalau kayak gitu. Tapi kalau tidak, Bapak hanya memberikan prosentase keuntungan yang sebenarnya wajar, tapi namanya orang lagi beli sama kita, dia mau tekan serendah-rendahnya gitu kan. Dan Bapak ingin mengatakan, enggak, ini harus di level ini gitu. Dan bisa keras nggak negosiasinya? Bisa keras, nggak apa-apa menurut saya sih gitu. Tapi kerasnya itu tetap dalam integritas. Percaya deh ya, itu bisa dilakukan gitu. Saya ini, mungkin Bapak bisa jadi mahasiswa saya nih satu saat ikut program Emin Pak. Banyak nih ya itu pengusaha-pengusaha, anggota DPR, anggota DPRD Batam, anggota DPRD mana, ada stafnya Sri Mulyani, staf keuangan Sri Mulyani itu sekolah di STT Amanat Agung untuk program Magister Ministry itu. Karena di program ini memang tujuannya itu membentuk worldview orang yang ada di marketplace ini. Jadi program ini dedicated gitu untuk orang-orang awam yang dengan pemahaman teologi dia akan bekerja menjadi saksi di tengah pekerjaan itu gitu. Habisin jadi mahasiswa saya deh Pak. Nah jadi di situ banyak sekali diskusi, kasusnya macam-macam dan kaya banget tuh, sekolah itu seru banget tuh setiap kali Emin itu, sampai dosen-dosen juga, wah mereka pertanyaannya banyak sekali gitu kan, karena kan di dunia kerja ya, jadi relevan banget dengan mempertanyakan bagaimana memiliki worldview Kristen itu. Nah, barulah kita bisa mengerti bagaimana sih kita menerapkan etika Kristen secara benar gitu. Tanpa bermaksud menipu orang, tetapi kita tetap untung gitu. Gak apa-apa untung, emang harus untung gitu kan. Nah jadi itu harus apa ya, itu yang disebut dengan worldview Kristen. Kita gak akan menipu orang, tapi saya juga tetap harus untung dong. Saya punya pegawai yang harus saya bayar gitu. Saya perlu maintenance, saya perlu produksi barang dan sebagainya. Setelah dihitung-hitung, aku juga nggak menipu kamu dengan mengambil keuntungan yang tidak masuk akal, kan enggak gitu. Gitu Pak. Jadi nanti makin pintar negosiasinya dan punya pandangan Kristen yang sangat baik sekali gitu. Jadi habis ini saya kasih brosurnya ya. Nggak bercanda Pak. Oke, ada lagi yang lain gitu ya Pak ya? Ya tadi respon. Memang yang pertama itu saya dapat respon, kenapa? Karena kan saya ajak ya kan, kita buat daftar gitu ya kan. Kok nggak naik-naik angkanya? Waktu ditanya, oh ternyata mereka merasa kayak dipaksa gitu ya kan. Nah, kita kan juga kemarin cukup berambisius lah kita di tempat yang lain, yang besar gitu ya kan, dan kita sediakan semuanya, totonya ya sakit hati juga sih lah rasanya juga. Jadi mungkin yang tadi juga lah, sehingga ada pemikiran negatif, keluarnya juga negatif jadinya, hasilnya juga jadi enggak enak untuk sendiri juga. Tapi memang selain dari itu, misalnya mau mencoba untuk persekutuan gitu ya kan, mereka akhirnya jadi segan, aduh saya kalau enggak ikut nanti kena pecat pula. Nah, jadi mereka misalnya ada satu orang aja berpikiran seperti itu, udahlah berprovokasi yang lain, sehingga yang lain kena. Iya, sehingga akhirnya harus sedikit mengerem. Iya. saya sih dapatnya begitu, pelan-pelan melihat situasinya, waktunya yang tepat ajak gitu. Akhirnya. Boleh nggak saya kasih tips ya? Boleh. Kita itu gini, kita sebagai pemimpin, karena saya juga pemimpin Pak, walaupun konteksnya beda ya, pasti aja Pak ya, kita nggak bisa tahan rumor yang muncul di bawah ini gitu. Bahkan kita nggak dengar secara langsung, tapi kita dengar dari kata orang ada rumor seperti ini gitu. Nah kemudian kalau menurut saya, kalau kita mengambil keputusan hanya berdasarkan rumor saja, kita akan nggak bumping up langsung dengan case itu. Menurut saya itu terlalu dini mengambil keputusannya dan kalau gitu gini. Kalau menurut saya lebih baiklah si pemimpin ini mengumpulkan karyawannya, sekali-kali bicara dengan heart to heart gitu, dari hati ke hati, dan mengatakan sebenarnya kita mau bikin apa dalam perusahaan ini, di sini tidak ada membeda-bedakan apakah itu
suku, apakah itu agama gitu ya, nggak ada gitu. Semuanya kita punya hak yang sama gitu. Tapi saya ingin juga kita itu punya kebersamaan yang kuat. Bagaimanapun memang saya seorang Kristen, menyaksikan diri sebagai seorang Kristen itu kan nggak salah. Kan memang Bapak Kristen gitu. Memang saya seorang Kristen, tapi saya mengasihi semua saudara itu dengan baik. Jadi kalau saya mengumpulkan semuanya itu sebenarnya saya lebih ingin kebersamaan kita gitu, dan ada waktu-waktu di mana kita itu bisa kumpul bareng-bareng meskipun settingnya itu sepertinya ada ibadah Kristen itu, tapi saya tidak bermaksud melakukan kristenisasi gitu. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang keberatan dengan ini, silakanlah bicara sama saya gitu, supaya saya tidak mendengar dari kata orang, saya gitu. Jadi interaksi langsung seperti itu akan membuat mereka itu mengerti bahwa tidak ada ancaman apapun, tidak ada apa gitu. Ini hanyalah sebuah pernyataan kasih dari Bapak sebagai seorang pemimpin Kristen yang ingin membangun sesuatu yang baik di perusahaan ini untuk dikerjakan bersama-sama gitu. Tapi saya juga ingin membangun kebersamaan gitu. Jadi kehadiran Bapak itu tidak dilihat sebagai ancaman buat mereka, tetapi kehadiran Bapak itu sebagai pemimpin yang meneduhkan hati mereka. Jadi menurut saya ya, memenangkan jiwa orang itu enggak hanya dengan satu metode ngumpulin orang ikut event Natal gitu loh Pak. Enggak, tapi dengan Bapak hadir di tengah mereka, bicara sama mereka, terus mereka melihat kasih yang keluar darimu itu tulus kepada mereka, itu sudah kesaksian yang besar gitu. Jadi meskipun dia bukan orang Kristen, tapi dia tetap bisa merasa dekat sama Bapak yang adalah pemimpin yang Kristen. Jadi dia datang itu bukan karena segan lama-lama, tapi karena dia seneng ya kalau ada Bapak, ada Bapak datang, aku kepingin datang juga jadinya gitu. Jadi dia udah ngerasa deket gitu loh, maksudnya ketika dia mengikutinya tanpa rasa terpaksa. Bisa nggak itu dibangun? Menurut saya bisa, gitu. Sangat bisa. Nah itu PR Pak untuk bisa dikerjakan. Lama-lama akhirnya mau dia mungkin tidak convert dengan cepat ya, tapi dia ada tuh di dalam hatinya, kok bisa ya orang Kristen ini seperti ini gitu. Lama-lama dia tertarik ya, kalau Tuhan yang panggil dia ya dia akan bertobat lah menjadi Kristen. Tapi kalau misalnya tidak pun ya udah nggak apa-apa. Tapi dia bisa menikmati persekutuan Kristen itu. Gitu. Ya Pak ya. Oke, silakan Bu. Musa, tadi kan Musa ada bilang kalau sikap orang-orang yang melayani itu kan ada yang dia bersuka cita, memang punya hati untuk melayani, ada juga yang kemudian menjadi merasa terbeban, bersungut-sungut, kecewa, bahkan meninggalkan pelayanan. Nah pertanyaan saya adalah, jikalau misalnya ada orang yang sudah merasa kecewa, kemudian dia meninggalkan pelayanannya, bahkan meninggalkan gerejanya, apakah ada tips and trick agar kita dapat merangkul kembali orang-orang yang merasa kecewa, orang-orang yang meninggalkan pelayanan, bahkan pergi dari gereja kita. Terima kasih. Yang pertama gini, kita nih sebagai orang yang melayani, kita tahu status kita itu apa dan tujuan kita apa. Artinya gini, kalau Tuhan panggil aku meresponi panggilan itu dan aku bertanggung jawab untuk mengelola pelayanan ini sampai ini menjadi baik begitu. Nah lalu kemudian ada distraksi-distraksi seperti itu, orang yang kecewa, orang yang mundur dan sebagainya begitu kan. Nah itu kan masuk di dalam masuk di dalam misinya kita untuk bisa membawa dia kembali gitu kan. Nah artinya kita tahu ketika kita bersama dengan dia, aku ini adalah agen perubahan buat dia dan buat aku juga gitu. Kadang kita ini ya, mungkin karena kita itu hidup di dunia ini, menurut saya makin lama makin banyak orang yang introvert gitu. Yang kurang bisa sama orang itu kurang friendly gitu. Sehingga kita tuh kayak jaga jarak aman terus gitu sama orang. Jangan sampai nabrak nih, jangan sampai konflik nih, jangan sampai dia bilang aku resek nih, jangan gitu-gitu loh. Jadi akibatnya kita nggak terlalu peduli dengan orang lain. Jadi 1 kali 2 kali ngomong, tetapi belum sampai masuk ke hatinya kita udah tinggalin dia gitu. Menurut saya ya, kalau kita mau menjadi agen perubahan dan bahkan merangkul orang kembali untuk melayani bersama lagi, itu memang ada orang yang secara persisten dan konsisten untuk bisa mendekatinya dia lagi gitu, mendekati dia. Mungkin di 1 bulan pertama, 2 bulan pertama dia nggak terlalu respon gitu. Jangan ditinggalkan gitu, tapi tetap aja ditanya lagi, ditanya sampai dia orang mikir kok cici ini atau orang ini, kakak ini
ini banget ya, maksudnya perhatian banget gitu sama dia, sampai dia mungkin bisa pelan-pelan merubah sedikit-sedikit gitu. Jadi memang perlu apa ya, perlu ketahanan gitu untuk bisa membawa orang kembali, kan susah ya, orang udah jauh dibawa kembali itu kan susah Bu nariknya gitu. Nah tapi kalau memang niatnya adalah untuk membawanya kembali, itu nggak bisa cuma 1-2 kali, udah gitu kita tinggalin. Nah jadi harus secara konsisten. Kalau nggak kuat sendiri, ajak temen gitu. Jadi bisa saling menguatkan. Kamu lah gitu. Jadi ibu dengan siapa gitu untuk mendekati orang ini lagi gitu ya, ganti-gantian atau bersama-sama atau ajak dia 1 kali keluar makan. Gagal diajak, nggak coba lagi gitu. Terus saja gitu. Nanti lama-lama dia tahu bahwa dia sebenarnya sangat diperhatikan. Tapi juga cara mendekatnya jangan kayak neror gitu. Kayaknya diuber terus sampai dia. Jadi kayak harus pinter-pinter ya cari momen gitu, momen-momen yang bagus itu supaya orang nggak ngerasa diteror gitu. Karena dia kalau makin merasa diteror dia akan lari gitu. Jadi kapan ya nanti aku ini kamu lagi ya, ngobrol lagi ya kita ya gitu. Nanti berapa lama tanya lagi gitu. Kayak gitu. Jadi saya dulu pernah punya case-case kayak gini waktu pelayanan di gereja dengan anak-anak remaja, kayak gitu tuh works loh Bu, terjadi loh, maksudnya bisa loh terjadi bahwa dia balik lagi, dia pelayanan lagi gitu, setelah sekian lama, bisa setahun, bisa 2 tahun loh orang mundur gitu ya, tapi kan kita ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong mereka gitu, untuk dia bisa kembali lagi, jadi jangan putus asa dan jangan cuman angat-angat titik-titik itu cuman anget-anget sedikit lalu kemudian kita enggak lagi dan kemudian kita enggak peduli lagi. Tapi kuncinya itu cuma satu sih Bu, ada kasih yang besar di hati kita gitu. Dan ada keinginan untuk membawa dia kembali. Sama dengan yang pertanyaan tadi yang pertama. Selama di hati kita itu ada kasih yang besar sekali untuk membawa orang kembali melayani, untuk mengampuni orang. Makanya kan kasih itu menutupi segalanya gitu. Benar. Dan itu yang membuat kita bisa jalan lagi sama-sama gitu. Oke. Cukupkah? Sudah cukup mungkin? Atau ada lagi mungkin satu yang terakhir? Oke, terakhir ya dari Ibu Wati. Silakan. Habis ini saya boleh keluar dari ruangan ini untuk pulang. Nggak Pak, bercanda. Silakan Bu. Ini ada teman saya sendiri gitu. Tapi sekarang kami beda tempat pelayanan gitu atau apa kan. Dan yang saya sedihkan adalah memang dia belajar Alkitab. Dia ada khusus belajar Alkitab ya secara online. Tapi dia tidak ke gereja gitu. Nah yang kita kan memang butuh satu komunitas gitu. Supaya bisa bertumbuh gitu ya. Jadi saya sangat sedihkan juga, saya juga nggak bisa mengajak dia untuk datang ke tempat kita gitu atau gimana juga. Dan bagaimana caranya supaya ya saya memang terkadang mengencourage dia gitu ya atau gimana supaya mungkin butuh pelayanan. Bagaimana kalau kita melakukan pelayanan bersama, saya ajak dia juga gitu. Tapi dia bilang memang masing-masing dari kita kan punya talenta yang berbeda gitu. Ya kan bisa jadi dia di pelayanan yang lain gitu. Nah bagaimana saya juga agak bingung juga karena saya nggak bisa ngajak dia untuk, karena saya sudah maksudnya lebih aktif di sini gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa mempunyai semangat lah ya untuk kembali beribadah gitu. Bicara dengan orang yang keras hati itu tidak gampang, Bu. Apalagi kalau dia merasa dirinya benar dan kita yang salah. Jadi tidak ada tips yang kayak gimana ya, langkah 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak bisa juga saya memberikan tips apa gitu untuk menyadarkan model orang-orang yang seperti ini. Karena memang betul ya ada orang yang maunya belajar aja gitu, tapi bersekutunya nggak mau. Besok lah minta dia datang khotbah saya, dengar khotbah saya besok. Karena saya akan bicara banyak tentang komunitas ya, tentang kita sebagai gereja gitu. Jadi dia ini hanya kepengen belajarnya doang gitu.
kepingin tahu Alkitab itu apa, dan dia belajar bener, belajar gitu. Tapi dia belum, maksud saya gini ya, jangan-jangan itu memang ada unsur gini, belum mengalami pertobatan yang sejati gitu. Karena pertobatan yang sejati itu yang ditandai oleh baptisan akan membawa orang masuk kepada tubuh Kristus gitu. Makanya kenapa ya ini inisialnya di gereja itu kalau dia dibaptis maka dia menjadi anggota jemaat itu gitu, ya kan? Sebenarnya itu simbol untuk mengatakan bahwa pertobatan yang ditandai oleh baptisan menjadikan dia bagian dari tubuh Kristus gitu. Nah, jadi kalau orang Kristen ya yang sejati, yang memang betul-betul dia menjalankan kehidupan Kristen ya dengan benar, pertobatannya itu membawa kerinduan dia untuk dibaptis, dan kerinduan sampai kemudian dia dibaptis itu membawa dia masuk ke dalam komunitas Kristen. Justru berada di gereja, hidup bersama-sama dengan yang lain, bertemu dengan saudara-saudara seiman itu menjadi kerinduan gitu. Itu adalah hal yang paling basic sebelum melakukan hal yang lainnya. Rindu untuk bersekutu. Nah, besok saya menjelaskan ini mungkin dengan lebih terang, tapi saya ingin mengatakan gini, kalau ada orang pengennya belajar Alkitab doang, tapi dia nggak mau persekutuan, menurut saya itu sesungguhnya belum pada kalau saya ngomong kayak gini, mudah-mudahan nggak salah paham orang, belum jadi Kristen yang sesungguhnya, meskipun belajarnya Alkitab. Karena belajar Alkitab itu bisa dilakukan oleh agama-agama lain juga kok gitu. Kalau cuma belajar Alkitab aja, nggak perlu harus jadi Kristen dulu baru belajar Alkitab. Tanpa menjadi Kristen pun bisa belajar Alkitab, gitu. Tapi yang menjadi indikator utama seorang Kristen adalah bersekutu, gitu. Nah, jadi bagaimana caranya bicara dengan orang seperti ini, gitu. Mungkin saja karena dia belajar Alkitab, jadi pengetahuan Alkitab lebih banyak dari ibu, gitu. Tapi secara kesejatian kekristenan, ibu lebih sejati dari dia, gitu. Sehingga katakanlah hal-hal yang sederhana aja sama dia, gitu. Misalnya gini, bisakah, aku ingin loh kamu sekali-sekali datang ke gereja, bareng aku yuk sekali-sekali aja, gitu. Supaya kamu bisa ngerasain bagaimana duduk bersama saya di gereja juga, gitu. Kenal sedikit. Kalau belum mau, tapi jangan berhenti ngajak gitu loh Bu. Jangan putus asa, entah kapan dia akan mau pada akhirnya dan dia merasa itu menjadi kebutuhannya dia, kita nggak tahu. Tapi kalau tidak pernah dikatakan nggak pernah ada orang yang mengatakan kepada dia, nggak ada yang kesadaran yang dimunculkan gitu. Nah, jadi ibu tetap bisa mengajak dia supaya dia bisa merasakan persekutuan itu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa orang ini maksudnya dia bukan orang Kristen yang gimana, ya mungkin saja gitu, tapi memang nggak Roh Kudus Tuhan itu seperti dia diamkan di dalam hatinya. Tidak tahu ya apakah dia sudah mengalami pertobatan yang sejati atau belum, kan kita tidak pernah tahu gitu. Jadi yang penting ibu tetap menunjukkan niat baik untuk bisa mengatakan kepada dia, ayo ke gereja gitu, ayo ke gereja gitu. Sampai satu saat Tuhan yang menggerakkan dia. Karena kita nggak punya kuasa Bu menggerakkan orang datang ke gereja. Itu betul-betul dari Tuhan gitu. Nah, ibu juga doakan dia lah gitu. Doakan dia tanpa putus gitu supaya Tuhan gerakkan hatinya untuk datang ke gereja gitu. Ya, jangan susah ya Bu ya. Mungkin orang ini dekat banget sama ibu ya. Gitu. Tapi yakinlah bahwa satu saat Tuhan akan bawa dia ke gereja gitu. Dalam persekutuan ya, Ibu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Karena mungkin dia juga pernah sakit ya, mungkin sampai tidak bisa berjalan, mungkin juga dia menganggap saudara seiman juga mungkin tidak memperhatikan dia, bisa jadi seperti itu. Ya, saya hanya sedih aja karena saya sedih karena dia sebenarnya aktif pelayanan sebelumnya, sangat.
Dan yang itu yang saya sedihkan karena saya tidak bisa membawa dia itu masalah untuk kembali aktif gitu. Tapi ya saya hanya mungkin bisa lakukan mendoakan dan mungkin menyediakan waktu saya untuk dia, mungkin itu aja. Paham sekarang konteksnya ya. Saya pikir tadi cuma orang yang senang-senang belajar doang gitu. Tapi rupanya dia pernah punya masa ketika dia sangat kecewa sekali dengan gereja, dengan orang-orang gereja. Makanya tadi kan saya bilang ya, orang kalau tidak tahan dalam pelayanan ini, gampang sekali sih membuat kita menjadi kecewa, pasti gitu. Nah, jadi bagaimana ya caranya memulihkan orang yang seperti ini gitu. Artinya kan dia sudah tenggelam terlalu dalam, pergi terlalu jauh gitu. Jadi kayak mau jalan balik itu kayak susah gitu. Nah, saya rasa ibu tidak bisa juga sendirian gitu loh Bu. Perlu ada komunitas yang pelan-pelan dekat sama dia gitu. 1 orang, 2 orang, jadi 3 orang. Lalu kemudian hamba Tuhan juga nanti bisa menolong juga mendoakan atau ikut bicara sama dia. Jadi proses gitu. Jadi dia juga nggak ngerasa dipaksa, tapi dia merasa oh ternyata ada ya orang-orang di sekeliling saya gitu. Jadi pelan-pelan dia merasa pulih dengan luka hatinya itu gitu. Artinya kalau memang dia betul-betul anak Tuhan dan sudah mengalami pertobatan yang sebenarnya, tapi dia sekarang sedang tenggelam jauh karena dia merasa ada kecewa atau ada kepahitan atau apa gitu. Itu kan mesti disembuhkan. Nah, cara menyembuhkannya kan dengan anak-anak Tuhan yang lain yang datang kepada dia gitu untuk bisa menolong kesembuhannya dia itu gitu. Jadi harus terbuka juga siapa sih orang ini dan ayolah kita doakan bersama gitu. Lalu kemudian punya proyek ketaatan bersama, bagaimana caranya membawa orang ini kembali datang kepada Tuhan dalam persekutuan bersama-sama gitu. Terlalu, jadi susah ya. Ya, tapi kita nggak bisa katakan kalau aja kesini teman-temannya nggak kenal. Nah ini kan orang-orang saudara seiman dia juga, walaupun belum kenal secara gini ya Bu ya, maksudnya secara personal gitu. Tapi harus ada yang memulai, lama-lama jadi kenal, justru bagus. Karena dia, ini kenalan baru dia gitu. Kenalan baru dia dan dia kemudian ibu misalnya bawa temen gitu, terus lama-lama bisa ngobrol sama dia lebih banyak gitu loh. Tapi pelan-pelan gitu supaya dia pulihnya itu bertahap gitu. Sampai kemudian dia bisa kembali. Tapi menurut saya harus ditolong orang ini, kalau enggak kasihan juga gitu. Ya, oke. Cukup Pak.